Suamiku menyewa hotel mewah untuk pelakor menggunakan uang perusahaanku. Dia lebih memilih bersenang-senang dengan wanita itu dibanding istrinya yang meregang nyawa pecah ketuban akibat siksaan ibunya. Kini ku cabut seluruh asetku dan ku jadikan mereka gelandangan. Namaku Arini Kusuma, dan pada usia 28 tahun, aku adalah seorang forensik auditor elit kelas kakap, serta pemegang 85% saham utama secara anonim di firma teknologi Arya Guna Tech. Namun, ironisnya, pagi ini aku mengenakan daster lusuh bermotif pudar, bersimpuh dengan lutut memar di atas lantai marmer sedingin es. Aku memainkan peran memuakan sebagai istri yatim piatu tak berdaya yang dituduh numpang hidup di rumah yang sebenarnya ku beli tunai dengan keringatku sendiri. Rumah megah di kawasan elit Menteng ini adalah kandang emasku. Disinilah aku mengamati dengan saksama tikus-tikus yang berdansa rakus di atas kekayaanku. Suamiku, Dimas Aryaguna, di mata dunia tampak seperti direktur utama yang karismatik, pangeran berbalut setelan jas Armani yang menolongku dari jurang kemiskinan. Kenyataannya, ia tak lebih dari sebuah aset beracun, investasi terburuk yang sayangnya pernah kucintai dengan tulus. Dia adalah pria narsis dengan ego serapuh kaca. Seorang benalu yang secara sadar kutempatkan di kursi direktur hanya sebagai boneka pajangan agar ia memiliki harga diri di hadapan teman-temannya. Dimas bahkan tidak mampu membaca neraca laba rugi dasar. Ia gagal memahami algoritma bisnis yang kubangun, dan hidupnya sepenuhnya bergantung pada dana rahasia yang terus kusuntikan agar perusahaan ilusinya tidak kolaps. Lalu tentu saja, ada Nyonya Laksmi, ibu mertuaku yang agung. Di mata komunitas arisannya, ia adalah sosok religius yang tutur katanya semanis madu. Ia gemar memamerkan tas Hermes, yang tagihan ratusan jutanya kubayar lunas tanpa sepengetahuannya, sebagai bukti mutlak keberkahan anak lelakinya. Namun di balik dinding rumah ini, topeng kebangsawanannya terlepas. Ia adalah lintah darat berkedok sosialita, memandangku dengan tatapan merendahkan seolah aku adalah bakteri yang mengotori silsilah darah birunya. Ia lupa bahwa semua kemewahan yang ia nikmati adalah murni hasil kerja kerasku. Bagi Laksmi, aku hanyalah parasit rendahan, sebuah ironi yang kini sering membuatku tertawa sinis di dalam hati. Kebusukan mereka ternyata tidak berhenti di situ. Aroma parfum vanila murahan sering tertinggal di kerah kemeja Dimas saat ia pulang larut malam dengan alasan lembur. Wangi itu milik Vanya, sekretaris pribadi Dimas yang baru berusia 24 tahun. Aku sudah melacak seluruh jejak digital mereka. Mulai dari mutasi rekening rahasia, hingga autodebit dari kartu kredit perusahaan. Vanya adalah seorang pelakor murahan yang ambisius, gadis naif yang gila akan capital gain secara instan. Ia merasa di atas angin, yakin telah menggeser posisi istri yang dianggapnya kolot. Ia tak sadar bahwa pangerannya hanyalah pengemis berdasi yang hidup dari sisa belas kasihanku. Pagi ini, rasa sakit yang hebat melilit perut buncitku. Usia kandunganku murni memasuki bulan ke-9. Setiap pergerakan terasa berat, seakan tulang punggungku ditimpa balok beton. Namun, Nyonya Laksmi berdiri tegak bagai algojo di hadapanku dengan secangkir teh di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah genangan air kecil dari vas bunga yang tak sengaja kutumpahkan di ruang tamu. Arini, bersihkan air itu sekarang juga. Mengepel lantai saja kau tidak becus. Kau harusnya berlutut bersyukur karena Dimas mau memungut wanita miskin sepertimu. Jangan terus-terusan jadi benalu yang hanya tahu makan dan tidur di rumah anakku. Bentak Laksmi merobek keheningan. Gelombang kontraksi datang jauh lebih cepat dari perkiraan dokter. Namun, demi menjaga peranku di fase krusial ini sebelum semua bukti hukumku sempurna, aku memilih menunduk patuh. Aku perlahan mengambil kain pel dan ember. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk pori-pori kulitku yang hanya terbalut daster lusuh. Aku berlutut perlahan menahan ringisan perih saat lututku berbenturan dengan marmer impor Italia yang sertifikat impornya kutandatangani sendiri. Laksmi mendengus angkuh, membetulkan letak selendangnya,
bersiap pergi memamerkan kekayaannya di acara arisan eksklusif. Krak. Rasanya seperti ada balon tebal yang meledak di dalam rahimku. Cairan hangat mengalir deras tanpa bisa kutahan, membasahi ujung dasterku, dan langsung menyebar bercampur dengan air pel di lantai. Air ketubanku pecah sepenuhnya. Rasa nyeri yang membutakan dan membakar menyengat hingga ke sumsum tulang belakang. Aku jatuh terduduk keras, memegangi perutku yang kram parah, berusaha mati-matian mengatur napas yang mendadak terasa sangat pendek. "Ibu, ketubanku pecah, tolong panggilkan sopir sekarang," rintihku dengan suara parau, menatap wajah Laksmi memohon, mencoba mencari setitik kecil kemanusiaan dari wanita yang menyebut dirinya calon nenek bagi anakku. Laksmi menoleh. Pandangannya sama sekali tidak jatuh pada wajahku yang kini memucat pasi menahan sakit, melainkan tepat pada lantai marmer kesayangannya yang ternoda cairan ketubanku. Bibirnya seketika melengkung ke bawah, membentuk gurat kebencian dan rasa jijik yang luar biasa merendahkan. "Menjijikkan sekali. Kau mengotori lantai marmer mahal rumah anakku." Teriaknya panik melangkah mundur agar sepatu hak tinggi mahalnya tidak terkena percikan cairan. "Aku sudah terlambat untuk arisan penting bersama Nyonya Wali Kota. Urus saja dirimu sendiri, telepon taksi, merangkaklah kalau perlu, dan pastikan pelayan membersihkan kekacauan menjijikan ini sebelum aku pulang." Tanpa menoleh lagi, Nyonya Laksmi melenggang pergi. Bunyi langkah hak sepatunya bergema menjauh, disusul suara bantingan pintu utama yang mengunci keheningan absolut. Aku tertinggal sendirian, bergelung lemah dalam genangan ketubanku, menggigil hebat menahan sakit kontraksi yang mengoyak dinding rahim. Di saat paling mematikan dan rentan ini, air mataku tumpah. Bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kekecewaan mutlak atas hancurnya ilusi keluarga bahagia yang selama ini kubela mati-matian. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ponsel di saku daster. Aku menekan tombol panggilan darurat yang terhubung langsung ke nomor pribadi Dimas. Panggilanku langsung ditolak pada deringan pertama. Sebuah pesan teks masuk, "Lagi meeting penting bersama klien besar. Jangan ganggu aku dulu." Meeting penting? Pada detik yang sama, notifikasi pop-up dari dashboard finansial rahasia di ponselku, sistem mutlak yang memantau setiap pergerakan portofolio dan arus kas keluarga ini tanpa sepengetahuan Dimas. Berbunyi lirih. Sebuah transaksi raksasa baru saja disetujui. 30 juta rupiah terdebet dari kartu kredit khusus yang Dimas pikir hanyalah fasilitas kantor. Transaksi itu digunakan untuk membayar lunas kamar presidential suite di Hotel Bintang 5 bergengsi, dan di detik berikutnya, transaksi lain menyusul dari butik pakaian dalam mewah. Nafasku seketika terhenti. Dinginnya realita mematikan seluruh saraf rasa sakit di tubuhku. Dimas sama sekali tidak sedang rapat. Suamiku tercinta sedang merayakan perselingkuhannya yang kotor, menggunakan uang yang terang-terangan ia curi dari perusahaanku. Tepat pada detik istrinya terkapar sekarat berjuang melahirkan darah dagingnya. Tanganku berhenti bergetar. Air mata yang tadinya hangat, mengering dan membeku menjadi kerak es di pipiku. Hatiku yang dulu masih dengan bodohnya menyimpan setitik harapan, kini membeku, menghitam, dan mati seutuhnya. Aku berjanji tidak akan pernah memohon lagi. Seluruh sisa rasa iba telah kulikuidasi dari kedalaman jiwaku. Dengan susah payah, aku memaksakan diri berdiri tegak, membiarkan jemariku mencengkeram kuat pilar penyangga rumah. Aku akan berjalan keluar memesan taksi online, dan melahirkan penerus tahtaku seorang diri malam ini. Mereka pikir sedang menghancurkan pelayan tak berdaya. Mereka salah besar. Ketidaktahuan mereka baru saja membangunkan monster yang sebenarnya, sang eksekutor yang tak kenal ampun. Sambil menahan gelombang kontraksi berikutnya yang serasa membelah panggulku, mataku menatap dingin ke arah pintu utama. Kalkulasi kehancuran di otakku mulai berjalan secara sistematis. Mulai detik ini, aku akan menyusun likuidasi aset terbesar dalam sejarah keluarga ini. Aku akan mengeksekusi audit forensik menyeluruh,
menyiapkan gugatan perdata brutal yang akan mencekik leher Dimas hingga ia hancur dan membusuk selamanya dalam blacklist BI. Aku akan merobohkan istana ilusi ini rata dengan tanah, dan tersenyum puas melihat mereka merangkak menangis mencari perlindungan di gubuk reot dengan bau selokan, berubah menjadi sampah sejarah yang tak lebih dari gelandangan di jalanan. Tunggu aku pulang, Dimas. Kiamat finansial kalian baru saja dimulai. Ruang bersalin VVIP rumah sakit Medika itu terasa sedingin kutub utara, namun tidak ada yang mampu menandingi kebekuan di dalam dadaku. Bau antiseptik yang tajam menusuk penciuman, berbaur dengan keringat dingin yang membasahi dahi. Aku terbaring di atas ranjang persalinan sendirian. Tidak ada genggaman tangan suami yang menenangkan, tidak ada bisikan doa dari ibu mertua yang menguatkan. Saat perawat dengan wajah iba bertanya di mana suamiku berada, aku hanya menjawab dengan satu kata datar yang membungkam seisi ruangan, mati. Secara metaforis, pria bernama Dimas Aryaguna memang sudah mati di mataku. Rasa sakit dari kontraksi yang membelah panggulku nyaris membuatku kehilangan kesadaran, tetapi aku menolak untuk menjerit. Aku mengubah setiap gelombang rasa sakit fisik itu menjadi bahan bakar kebencian. Di setiap tarikan napas yang tersengal, aku memvisualisasikan bagaimana aku akan menghancurkan mereka. Saat tangisan melengking memecah kesunyian ruangan, bayi perempuanku lahir ke dunia, aku tidak menangis haru seperti ibu pada umumnya. Air mataku sudah habis terkuras di lantai marmer bersama genangan ketubanku beberapa jam yang lalu. Aku menatap bayi mungil yang diletakkan di dadaku. Wajahnya merah dan damai. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi wanita lemah berdaster yang memohon cinta. Yang lahir di ruangan ini bukan hanya seorang bayi, melainkan inkarnasi baru diriku sebagai sang eksekutor. 3 jam kemudian, aku dipindahkan ke kamar perawatan penthouse suite rumah sakit, ruangan eksklusif yang kusewa menggunakan dana dari trust fund rahasiaku, bukan dari asuransi murahan yang disediakan oleh kantor Dimas. Aku duduk bersandar pada bantal sutra, menyingkirkan daster lusuh sialan yang tadi kukenakan, dan menggantinya dengan jubah tidur satin yang elegan. Aku teringat 5 tahun lalu saat aku mendirikan PT Aryaguna Tech dari sebuah garasi sempit, menulis ratusan baris kode software keamanan siber hingga mataku nyaris buta. Ketika perusahaanku dilirik investor asing dan meledak di pasar saham, Dimas yang saat itu hanyalah pegawai bank tingkat bawah mulai mendekatiku dengan rayuan manis. Kebodohanku di masa lalu adalah percaya pada janji pernikahan suci. Aku memberinya nama perusahaanku untuk mendongkrak egonya di hadapan teman-teman elitenya. Namun aku cukup cerdas untuk tidak pernah menyerahkan 1% pun saham asli ke dalam kendali tangannya. Aku menyalakan tablet enkripsi tingkat tinggi milikku, membuka kunci biometrik, dan masuk ke dalam dashboard finansial utama PT Aryaguna Tech. Layar bercahaya biru itu menampilkan aliran darah dari kerajaanku. Angka-angka yang bergerak secara real-time, grafik portofolio investasi, dan laporan kas perusahaan yang selama ini berada dalam genggaman mutlakku. Aku adalah dewa di sistem ini. Dan Dimas hanyalah benalu yang selama ini kuizinkan menghisap sedikit nutrisi dari ranting terluar kerajaanku. Aku membuka log transaksi kartu kredit korporat yang dipegang oleh Dimas. Mataku memicing tajam melihat deretan notifikasi merah yang menyala-nyala di layar. 30 juta rupiah terdebet untuk Presidential Suite di Hotel Ritz-Carlton. 125 juta rupiah terdebet untuk sebuah kalung berlian dari Cartier. 45 juta rupiah untuk tas desainer edisi terbatas. Transaksi itu terjadi tepat di jam-jam saat aku sedang berjuang mempertaruhkan nyawa di atas meja persalinan. Suamiku, pria yang selalu membusungkan dada sebagai direktur utama, sedang sibuk menggesek uang yang bukan miliknya demi memuaskan nafsu seorang pelakor murahan. Fanya, sekretaris rendahan yang mengira dirinya sedang memenangkan capital gain terbesar dalam hidupnya dengan memacari bosnya, tidak tahu bahwa ia sedang berbelanja menggunakan uang istri sah pria tersebut. Dimas dan ibunya, Nyonya Laksmi, telah lama numpang hidup di atas kekayaanku,
Namun kelancangan mereka malam ini telah melampaui batas kewarasan. Jemari pucatku mulai menari cepat di atas layar virtual. Sudah saatnya melakukan audit forensik secara menyeluruh. Aku menarik data historis selama 3 tahun terakhir, melacak setiap sen uang yang Dimas curi dari kas perusahaan dengan dalih biaya operasional. Setiap kwitansi palsu, setiap invoice fiktif, setiap transfer gelap ke rekening Vanya, semuanya terekam jelas tanpa ada yang terlewat. Angka penggelapan itu menyentuh angka yang sangat fantastis. 3 miliar 500 juta rupiah. 3,5 miliar rupiah uangku dihabiskan untuk menghidupi dua parasit tak tahu diuntung itu. Tidak hanya uang yang ia transfer ke rekening Vanya. Aku menemukan bukti bahwa Dimas mencoba menggadaikan beberapa kendaraan operasional kantor secara ilegal. Pria bodoh ini bermain dengan api tanpa tahu siapa dewa apinya. Semua dokumen kepemilikan yang ia tanda tangani memiliki klausul tersembunyi yang menyatakan bahwa segala bentuk penyalahgunaan aset tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yang dimana aku adalah pemegang kuasa tunggalnya, merupakan tindak pidana murni. Setiap kali dia menggesek kartu itu, dia sedang menggali kuburannya sendiri secara perlahan. Sudut bibirku menyeringai sinis, sebuah senyuman yang membekukan udara di sekitarku. Dimas mengira sistem keuangan perusahaan ini sebodoh dirinya. Ia mengira bahwa sebagai direktur, ia memiliki kuasa mutlak. Ia lupa bahwa dalam anggaran dasar perusahaan yang dirancang oleh pengacaraku, aku memegang hak veto absolut. Kapanpun aku mau, aku bisa mencabut semua otoritasnya, membekukan semua rekeningnya, dan mengubahnya menjadi pengemis dalam hitungan detik. Aku membuka aplikasi pesan aman dan menghubungi Hermawan, pengacara korporat sekaligus tangan kananku yang paling setia. Pak Hermawan, mulai proses penarikan aset secara tertutup. Siapkan draft gugatan perdata atas nama perusahaan untuk Dimas Aryaguna dengan tuduhan penggelapan dana korporat tingkat berat. Lakukan pemblokiran total pada semua rekening bersamanya, dan putus semua sistem autodebit untuk tagihan kartu kredit Laksmi. Ketikku dengan sangat tenang. Balasan Hermawan muncul kurang dari 1 menit. Baik, Bu Arini. Apakah kita akan langsung melakukan likuidasi aset atas properti dan kendaraan yang mereka gunakan saat ini? Aku menatap bayiku yang tertidur lelap di ranjang bayinya. Aku tidak akan membiarkan anakku bernapas di bawah atap yang sama dengan para pengkhianat. Lalu terlintas wajah Nyonya Laksmi yang tadi pagi memakiku karena mengotori lantai marmer. Lantai itu kubayar lunas dengan 1 kali transfer dari laba kuartal pertama perusahaanku. Sementara Laksmi, wanita tua itu, dengan bangganya bercerita kepada semua tetangga bahwa anak lelakinya yang sukses membelikan rumah menteng tersebut. Aku akan merobohkan delusi gilanya. Aku tidak akan sekadar mengusirnya, aku akan memastikan tagihan utang jatuh tepat di atas kepalanya. Belum. Biarkan mereka berenang dalam ilusi kekayaan mereka sedikit lebih lama. Biarkan Laksmi memamerkan tas Hermes barunya di arisan. Biarkan Dimas merasa menjadi raja malam ini bersama selingkuhannya. Aku ingin melihat seberapa tinggi mereka bisa terbang sebelum aku mematahkan kedua sayap mereka tanpa sisa. Kita akan memiskinkan mereka secara sistematis, mengubah mereka menjadi aset beracun yang bahkan bank paling kecil pun akan menolak nama mereka. Pastikan nama Dimas masuk ke dalam blacklist BI tingkat permanen. Aku mengunci layar tabletku, merasakan kepuasan yang teramat dingin mengalir di pembuluh darahku. Aku telah mengkalkulasi segalanya. Tidak akan ada belas kasihan. Aku akan memastikan Nyonya Laksmi yang sombong itu kehilangan seluruh wibawa sosialnya dan berakhir menghabiskan sisa umur keriputnya di sebuah gubuk reot yang menyengat oleh bau selokan. Aku akan merampas semua yang Dimas miliki, menelanjanginya dari gelar direktur, dan menjadikannya seorang gelandangan di jalanan. Mereka berdua, bersama pelakor menjijikan itu, akan dihapus dari kehidupanku dan dicatat hanya sebagai sampah sejarah yang pernah berani mengusik singgasanaku. Ponsel Dinakas bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dimas. Sayang, maaf aku baru selesai meeting.
Kliennya alot sekali. Kamu baik-baik saja di rumah? Besok pagi aku usahakan pulang cepat. Pembohong yang menyedihkan. Aku tidak membalas pesan itu. Besok, aku akan pulang ke rumah itu dengan membawa bayiku. Aku akan kembali menundukkan kepala dan kembali memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan tak berdaya. Panggung sandiwara terbaik sudah kusiapkan sebelum tirai kematian finansial mereka resmi kubuka. Tidurlah yang nyenyak malam ini, Dimas. Karena ini adalah malam terakhirmu sebagai manusia yang memiliki harga diri. Mobil mewah yang menjemputku dari rumah sakit meluncur mulus memasuki pelataran rumah megah di kawasan Menteng. Rumah ini, dengan arsitektur klasik Eropa dan pilar-pilar kokohnya, di atas kertas terdaftar sepenuhnya di bawah trust fund rahasiaku. Namun, secara de facto, ia diklaim sebagai wilayah kekuasaan oleh dua parasit yang tengah menungguku di teras depan. Aku melangkah keluar dari mobil dengan mendekap erat bayiku yang tertidur lelap. Sesuai dengan peran yang harus kumainkan dengan apik, aku sengaja kembali mengenakan pakaian paling sederhana yang kumiliki. Sehelai kemeja katun usang dan celana longgar, tanpa riasan sedikit pun. Aku mengadopsi kembali persona Arini, si istri udik yang lemah, wanita yang hanya numpang hidup di bawah kebesaran suaminya. Di depan pintu utama bergaya Victorian itu, Nyonya Laksmi sedang berdiri bersama beberapa ibu-ibu tetangga sosialitanya. Begitu melihat kedatanganku, wajah keriputnya yang tempo hari menatapku dengan kebencian dan rasa jijik saat ketubanku pecah, kini berubah 180 derajat. Ia memamerkan senyum lebar yang dipaksakan, berlari kecil menghampiriku dengan raut wajah haru biru yang pantas diganjar piala aktris terbaik. Ya ampun, cucuku sayang. Arini, nak. Syukurlah kau dan bayimu selamat dan sehat. Ibu benar-benar setengah mati mengkhawatirkanmu waktu kau ke rumah sakit sendirian. Ibu tidak sempat menyusul karena mendadak ada urusan darurat dengan istri wali kota yang tak bisa ditinggalkan. Serunya dengan suara melengking. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar para tetangga mendengar betapa peduli dan agungnya ia sebagai seorang mertua. Urusan darurat? Meninggalkan menantumu yang pecah ketuban terkapar di atas lantai marmer kau sebut urusan darurat? Aku hanya tersenyum tipis, sebuah tarikan bibir kaku yang sepenuhnya kosong dari kehangatan emosi. Tidak apa-apa, Bu. Saya sangat mengerti posisi ibu yang selalu sibuk. Balasku pelan. Nadaku sengaja kubuat pasrah. Dari balik pintu, muncullah Dimas Aryaguna. Ia mengenakan kemeja kasual bermerek, tampak segar, klimis, dan sangat memukau. Sangat kontras dengan bajingan brengsek yang menghabiskan puluhan juta uang perusahaanku di Presidential Suite semalam. Ia merangkul bahuku dengan protektif di hadapan para tetangga, mencium keningku dengan dramatis. Istriku memang wanita paling kuat di dunia. Maafkan aku ya sayang, semalam meeting dengan investor asing benar-benar menyita waktu dan tidak bisa ditinggalkan. Tapi mulai sekarang, aku akan memastikan kamu dan putri kita mendapatkan semua fasilitas terbaik di istana ini. Ucap Dimas dengan nada baritonnya yang tegar, memuakkan hingga ke inti selku. Aku menahan rasa mual yang bergejolak hebat di perutku. Bau parfum vanila murahan itu ternyata masih menempel samar, meresap di sela-sela serat kemeja mahalnya. Pria ini sedang memelukku, namun pikirannya jelas masih tertinggal di atas ranjang hotel bersama tubuh wanita lain. Mereka benar-benar benalu yang sangat mahir bersandiwara. Mereka pikir mereka sedang memanipulasi seorang wanita bodoh yang terbuai oleh cinta, tanpa sedikit pun menyadari bahwa wanita yang ada di pelukan mereka ini adalah sang eksekutor yang tengah menghitung mundur hari menuju kiamat mereka. Saat ibu-ibu sosialita itu pamit pulang, sandiwara menjijikan itu pun langsung menguap ke udara. Laksmi mundur 2 langkah, menatap bayiku dengan pandangan sekilas yang hampa, sebelum beralih memandangi kuku-kukunya yang baru saja dimanicure. Dimas melepaskan rangkulannya dengan cepat, berdeham canggung, dan langsung sibuk memeriksa layar ponselnya. Aku harus ke ruang kerja sebentar. Ada beberapa dokumen krusial yang mau diantar oleh Vanya dari kantor.
kata Dimas dengan sangat santai, sama sekali tidak merasa berdosa atau perlu menyembunyikan nama wanita itu dari telingaku. Hanya berselang 15 menit kemudian, sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang. Keluarlah sosok wanita muda dengan rok pensil hitam sangat ketat dan kemeja sutra putih yang beberapa kancing atasnya sengaja dibiarkan terbuka, memamerkan belahan dadanya. Fanya, sekretaris rendahan yang berhalusinasi mengira dirinya adalah ratu baru di atas papan caturku. Ia melangkah masuk ke ruang tamu dengan sepatu hak tinggi merah yang berbunyi nyaring, persis meniru gaya arogan Laksmi. "Permisi, Pak Dimas. Ini dokumen approval yang harus Bapak tanda tangani untuk proyek ekspansi bulan depan," sapa Fanya dengan nada manja yang dibuat-buat, membuatku rasanya ingin tertawa terbahak-bahak melihat komedi murahan ini. Fanya lalu menoleh ke arahku yang sedang duduk diam di sofa. Tatapannya merayap perlahan dari ujung rambutku yang berantakan hingga ke ujung kakiku. Senyum meremehkan yang syarat akan kemenangan palsu tercetak jelas di bibirnya yang dipulas lipstik merah darah. "Oh, selamat siang Mbak Arini. Selamat ya atas kelahiran bayinya," ucapnya dengan nada basa-basi yang dipaksakan. Matanya menatapku dengan sorot kasihan yang sangat menghina. "Mbak kelihatan lelah sekali," pucat dan, "Yah, wajar sih, namanya juga ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya cuma di rumah urus anak dan dapur. Pasti stres ya Mbak? Pak Dimas sampai harus kerja lembur mati-matian di kantor tiap malam untuk biayai semua kebutuhan rumah tangga yang semakin membengkak." Kata-katanya adalah panah beracun yang sengaja ia tembakkan secara langsung untuk menegaskan posisinya. Ia merasa dirinya adalah wanita karir yang cerdas, elegan, dan mendampingi suami di dunia nyata. Sementara aku hanyalah pembantu gratisan yang tidak berguna. Ia benar-benar pelakor murahan yang merasa sedang mendapatkan capital gain tertinggi dalam hidupnya, tanpa tahu ia sedang berinvestasi pada aset beracun. Aku mendongak, menatap lurus tepat ke dalam mata Fanya dengan ketenangan absolut yang mematikan. "Iya, Fanya, mengurus rumah tangga memang melelahkan. Tapi setidaknya, aku tahu persis posisi mana yang nyata dan halal, serta mana yang sekadar numpang memakai fasilitas orang lain tanpa punya rasa malu." Fanya tersentak kaget. Wajahnya memerah karena tidak menyangka aku akan menjawab setajam itu. Namun ia segera menguasai egonya dan tertawa sinis. Ia secara sengaja mengangkat tangannya, menyibakkan rambutnya ke belakang untuk memamerkan sebuah kalung berlian dari Cartier yang melingkar sempurna di leher jenjangnya. Kalung yang sama persis seharga 125 juta rupiah, yang tagihannya baru saja masuk ke sistem audit forensik di tabletku semalam. "Tentu saja, Mbak. Apapun itu, yang paling penting Pak Dimas merasa bahagia dan puas, kan?" balas Fanya menantang, melirik dengan gaya manja ke arah Dimas yang hanya diam dan pura-pura sibuk membolak-balik dokumen. "Tentu. Kebahagiaan itu memang sangat mahal harganya," kataku pelan, menahan seringai iblis di sudut bibirku. "Sangat mahal. Dan kau, Fanya, akan membayar kalung berlian curian itu dengan masa muda dan kebebasanmu di balik jeruji besi." Aku bangkit berdiri perlahan, menggendong bayiku dengan protektif, dan berjalan membelakangi mereka menuju tangga. Aku tidak perlu membuang energiku yang berharga untuk melabrak, berteriak, atau menangis histeri seperti wanita bodoh. Aku membiarkan mereka menikmati ilusi kekuasaan mereka di ruang tamuku sendiri. Saat aku mulai menaiki anak tangga, sayup-sayupku dengar Laksmi keluar dari kamarnya dan menyapa Fanya dengan nada hangat yang menjijikkan, mengundangnya untuk duduk dan minum teh sore bersama. Mereka bertiga bercengkerama, tertawa lepas, seolah-olah sang nyonya rumah sesungguhnya sudah tidak ada atau tidak lagi berarti. Begitu masuk dan mengunci rapat pintu kamar bayi yang kedap suara, aku meletakkan anakku di dalam boks bayinya. Aku berjalan cepat ke arah lemari, membuka brankas baja tersembunyi, dan mengeluarkan laptop khususku. Layar menyala dalam sekejap, menampilkan dashboard keuanganku yang rumit. Aku memantau laporan real time.
Dimas baru saja menandatangani pencairan dana fiktif yang dibawakan oleh Vanya. Sempurna. Mereka terus-menerus mempertebal tumpukan bukti kejahatan yang akan menjerat leher mereka sendiri. Setiap coretan tanda tangan Dimas di atas dokumen perusahaan adalah tiket emas satu arah menuju penjara. Aku mengetikkan beberapa baris algoritma khusus untuk memodifikasi sistem pembayaran tagihan bulanan Nyonya Laksmi. Aku tidak akan langsung memutus fasilitasnya. Sebaliknya, aku mengubah rute autodebit tagihan ratusan juta itu dari rekening utamaku, dialihkan ke rekening pribadi Dimas yang saldonya sudah mulai kukuras habis. Biarkan mereka saling menerkam satu sama lain saat tagihan kartu kredit raksasa itu meledak dan ditolak secara memalukan. Mereka belum menyadari bahwa istana megah ini sedang berubah bentuk menjadi ruang penyiksaan finansial yang mengerikan. Mereka pikir mereka memegang kendali atas wanita berdaster yang penurut. Padahal, aku memegang hak veto mutlak atas seluruh aliran darah di hidup mereka. Aku akan memastikan gugatan perdata brutal yang kusiapkan akan merampas semua aset hingga ke akar-akarnya, dan secara resmi mendaftarkan nama Dimas Aryaguna ke dalam blacklist BI secara permanen. Aku berdiri di dekat jendela, menatap ke arah luar, menembus rimbunnya pepohonan menteng. Aku bersumpah demi nyawa anakku. Tidak lama lagi, wanita tua angkuh dan pria pengkhianat di bawah sana akan kuseret keluar dari rumahku dengan paksa. Aku akan memastikan mereka merasakan dingin dan kejamnya malam di sebuah gubuk reot dengan atap bocor dan bau selokan yang menyengat paru-paru. Aku akan mencabut semua status mereka, menjadikan mereka gelandangan di jalanan ibu kota. Mereka akan dihapus dari kehidupanku, dicampakkan selayaknya sampah sejarah yang tak pantas diingat. Nikmatilah teh sore kalian, wahai para pecundang. Karena ini adalah perjamuan terakhir kalian sebelum neraka finansial yang kusiapkan meluluh lantakkan segalanya. Pukul 2 dini hari. Keheningan absolut menyelimuti kediaman megah di kawasan elit menteng ini. Di kamar utama lantai bawah, pria yang secara hukum masih berstatus suamiku mungkin sedang mendengkur pelan, memimpikan kekuasaan dan tubuh ramping pelakor murahan kesayangannya. Di kamar suite sebelah timur, Nyonya Laksmi pasti terlelap di atas kasur sutranya yang empuk, membayangkan pameran perhiasan mewah dan liburan musim panas ke Eropa yang akan ia pamerkan bulan depan. Mereka berdua tidur begitu nyenyak karena merasa sangat aman di singgasana mereka. Mereka mengira wanita bodoh berdaster yang dituduh numpang hidup di rumah ini tidak akan pernah memiliki taring untuk melawan, apalagi menggigit balik. Mereka salah. Sangat salah. Di kamar bayi yang temaram, hanya diterangi oleh lampu tidur redup dan pendaran cahaya dari layar laptop berlapis baja, aku duduk tegak di kursi goyang berbahan beludru. Putri kecilku menyusu dengan tenang di dekapanku. Napasnya teratur dan damai. Secara fisik, aku mengenakan daster lusuh andalanku, memainkan peran keibuan yang sempurna agar tak ada satupun pelayan yang curiga jika kebetulan mereka melintas. Namun, di dalam kepalaku, aku adalah sang eksekutor murni yang bekerja tanpa sedikit pun belas kasihan. Tangan kananku menopang kepala bayiku dengan lembut, sementara jemari tangan kiriku menari lincah, tanpa suara, di atas keyboard laptop yang terhubung langsung ke server utama PT Aryaguna Tech dengan enkripsi tingkat militer. Malam ini, di tengah kesunyian, aku memimpin sebuah operasi pembersihan besar-besaran. Aku membuka berkas digital tebal yang telah disiapkan secara otomatis oleh sistem keamanan rekayasaku. Proses audit forensik sedang berjalan pada kecepatan maksimum. Mataku yang dingin dan tak berkedip memindai ratusan baris data, laporan pengeluaran, dan transfer gelap yang dikonfirmasi oleh algoritma pelacak. Aku melihat dengan jelas bagaimana aliran uang yang kubangun dengan peluh, darah, dan air mata telah dihisap perlahan oleh dua parasit menjijikkan di rumah ini. Dimas, si benalu berkedok direktur utama, secara sistematis memindahkan dana perusahaanku ke berbagai rekening bodong. Aku membuka jendela layar yang lain, menampilkan performa portofolio investasiku yang sesungguhnya. Ratusan miliar rupiah terparkir rapi dan tak tersentuh dalam berbagai aset blue chip,
dan properti komersial rahasia yang tersebar di Asia Tenggara. Sungguh sebuah ironi yang sangat menggelikan. Pria yang merasa menjadi tulang punggung keluarga ini ternyata bahkan tidak memiliki kapasitas intelektual untuk mengelola 1% pun dari kekayaan asliku. Ia secara memalukan menggunakan sebagian kecil uang operasional kantorku untuk membelikan Fanya apartemen sewa bulanan, tas desainer edisi terbatas, dan makan malam mewah. Gadis sekretaris itu mengira dirinya jenius, merasa bangga mendapatkan capital gain instan hanya dengan memacari bosnya. Ia tanpa sadar hanya menikmati remah-remah roti kotor yang kebetulan jatuh dari meja makanku. Fanya sebentar lagi akan menangis darah ketika semua fasilitas mewah itu kutarik paksa secara hukum dan menuntutnya atas pasal penadahan uang hasil kejahatan korporasi. Gadis itu akan merasakan hantaman realita yang jauh lebih keras dari aspal jalanan. Aku memasang AirPH nirkabel berukuran mikro di telinga kananku dan membuka saluran komunikasi video yang sangat aman. Di layar monitor, muncul dua wajah pria parubaya dengan setelan jas rapi meski waktu menunjukkan lewat tengah malam. Bapak Hermawan, pengacara korporat utamaku, dan Bapak Surya, auditor independen rahasia yang mengamankan seluruh jaringan keuanganku. Laporannya sudah saya verifikasi dan saya kunci 100%, Bu Arini. Suara bariton Surya terdengar tajam, lugas, dan sangat profesional. Total dana yang dialihkan secara ilegal oleh Dimas Aryaguna hingga malam ini mencapai tepat 3 miliar 500 juta rupiah. Sebagian besar dialokasikan untuk membiayai gaya hidup pihak ketiga bernama Fanya, dan sisanya ditransfer bertahap ke rekening pribadi Nyonya Laksmi untuk pembayaran barang-barang mewah. Bukti transfer, tanda tangan digital persetujuan bodong, dan rekaman IP address semuanya sudah kami amankan di server luar negeri. Ini adalah kasus penggelapan dana korporat tingkat berat yang sangat sempurna untuk menjeratnya. Aku mengangguk pelan, tatapanku menembus layar dengan sedingin es di puncak Himalaya. Kerja bagus, Pak Surya. Jadikan seluruh dokumen itu sebagai senjata pemusnah massal kita. Jangan ada yang bocor sebelum harinya tiba. Bagaimana dengan status aset properti dan kendaraan, Pak Hermawan? Sesuai instruksi Anda saat berada di rumah sakit kemarin, proses pemindahan tangan sedang difinalisasi ketat di bawah radar, jawab Hermawan sambil mengangkat sebuah map merah tebal berlogo firma hukumnya. Sertifikat rumah menteng ini, beserta seluruh armada mobil mewah yang saat ini dikendarai Dimas dan ibunya, telah saya renotaris atas nama Trust Fund Non-Liquid Rahasia yang hanya bisa diakses oleh Anda secara pribadi. Dimas tidak memiliki satu celah hukum pun untuk mengklaim bagian dari harta Gonogini. Dia benar-benar tidak memiliki sehelai benang pun di perusahaan maupun di properti ini. Jika Anda memerintahkan likuidasi aset besok pagi, Dimas akan ditendang keluar dengan tangan kosong dan bertelanjang dada. Jangan besok, selaku cepat. Suaraku nyaris berbisik namun memancarkan otoritas absolut seorang penguasa. Kita tidak akan memberinya jalan keluar yang cepat dan mudah. Saya menggunakan hak veto saya malam ini. Cabut semua akses Dimas dari rekening induk perusahaan. Biarkan dia hanya memiliki akses maya ke subrekening yang saldonya sudah saya batasi seminimal mungkin, dan sengaja saya hubungkan secara rahasia dengan sistem autodebit tagihan kartu kredit Laksmi yang membengkak itu. Aku tersenyum sinis, sebuah seringai tipis yang mendandani wajah dinginku, membayangkan kekacauan luar biasa yang akan segera meledak. Kalian berdua mengerti, kan? Ketika tagihan belanja Nyonya Laksmi jatuh tempo minggu depan, sistem akan otomatis menyedot habis sisa saldo recehan yang Dimas kira masih miliknya. Saya ingin dia merasakan kepanikan absolut. Keringat dingin yang mengucur deras saat kartunya ditolak dengan tulisan decline di depan selingkuhannya yang matre itu. Saya ingin ibunya menjerit histeris ketika pihak bank meneleponnya setiap jam sebagai penunggak utang klasteri. Hermawan tersenyum tipis. Sorot matanya mengagumi kekejaman rencanaku yang terstruktur rapi. Sangat elegan dan mematikan. Bu Arini, draft gugatan perdata sudah siap sepenuhnya di atas meja saya.
Kami akan menuntut ganti rugi sebesar 5 kali lipat dari total dana yang ia gelapkan, lengkap dengan permintaan sita jaminan paksa atas semua pendapatan yang mungkin ia peroleh di masa depan. Kita akan memastikan secara legal namanya masuk dalam blacklist BI tingkat permanen. Dia akan menjadi aset beracun di mata seluruh instansi keuangan nasional. Tidak akan ada satupun bank yang mau memberinya kredit. Tidak ada perusahaan yang sudi mempekerjakannya. Tepat sekali. Buat dia lumpuh total secara finansial, sahutku. Pastikan juga surat pemberhentian tidak hormat Dimas dari kursi direktur utama sudah ditandatangani basah oleh Dewan Komisaris Bayangan. Jangan kirimkan padanya sekarang. Saya sendiri yang akan menyerahkan surat itu sebagai hadiah ulang tahun terburuk di momen yang paling menghancurkan harga dirinya. Siap, Bu Arini. Kami akan membekukan seluruh pergerakan finansialnya secara gaib mulai pukul 8 pagi ini. Pungkas Surya dengan hormat sebelum saluran komunikasi itu terputus menjadi layar hitam. Aku menutup laptop perlahan agar bunyi engselnya tidak membangunkan putriku yang kini sudah tertidur pulas dengan wajah damai. Layar yang menggelap memantulkan pantulan wajahku sendiri. Mata yang dulunya memancarkan cinta naif seorang istri, kini hanya berisi perhitungan matematis yang mematikan dan tak kenal ampun. Aku telah mengunci rapat setiap pintu keluar. Tidak ada lagi jalan kembali bagi pengkhianat bernama Dimas dan ibunya. Mereka terbiasa hidup bak bangsawan di istana yang kubangun. Nyonya Laksmi terus memamerkan perhiasan, sementara Dimas membusungkan dada sebagai penguasa palsu. Mereka tidak sadar bahwa fondasi istana itu sudah kuhancurkan dari dalam. Dan mereka kini hanya berdiri di atas pasir hisap yang akan menelan mereka hidup-hidup. Aku menatap tajam ke arah pintu kamarku. Besok, sandiwara akan terus berlanjut. Laksmi akan terus menghinaku sesuka hatinya. Dan Dimas akan terus membohongiku dengan senyum palsunya. Tapi setiap detik yang berlalu adalah detik yang secara pasti mendekatkan mereka pada kehancuran absolut. Aku akan memastikan, dengan mata kepalaku sendiri, Nyonya Laksmi yang gila hormat itu diseret keluar dari rumah ini sambil menangis meraung-raung tanpa sempat membawa satu pun tas Hermesnya. Aku telah membeli sebuah properti pengganti untuk mereka. Sebuah gubuk reyot di pinggiran kota yang sangat kumuh, di mana bau selokan yang busuk dan menyengat akan menjadi pewangi ruangan permanen bagi mereka berdua. Di sanalah tempat yang paling pantas bagi orang-orang yang gemar numpang hidup. Aku akan memastikan Dimas, si pangeran penipu, berubah wujud menjadi gelandangan hina yang harus memungut sisa makanan di jalanan. Mereka tidak akan pernah bisa bangkit. Mereka akan dihapus paksa dari pergaulan, dikucilkan oleh teman-teman sosialitanya, dan membusuk selamanya sebagai sampah sejarah yang perlahan dilupakan oleh peradaban. Pembalasan ini bukan lagi sekadar pelampiasan amarah. Ini adalah seni keadilan yang murni, dingin, dan presisi. Tidurlah dengan nyenyak malam ini, para pengkhianat. Nikmati setiap detik kemewahan yang tersisa. Karena saat fajar menyingsing, kiamat finansial kalian sudah mulai berdetak. Pagi ini, meja makan marmer impor di ruang makan utama terasa seperti altar pemujaan bagi keserakahan manusia. Cahaya matahari pagi menerobos melalui jendela kaca patri, menyinari hidangan mewah yang disajikan oleh pelayan. Aku duduk di ujung meja yang dingin, menyuapkan bubur hambar ke mulutku sambil mengenakan daster lusuh andalanku, dengan rambut yang hanya diikat seadanya. Aku memainkan peran paripurna sebagai istri penurut dan pelayan tak kasat mata yang hanya numpang hidup di istana ini, sementara dua parasit utama sedang merayakan delusi kekayaan mereka dengan suara tawa yang memekakkan telinga. Dimas. Teman-teman arisan ibu bulan depan berencana liburan musim panas ke Eropa, Swiss, Milan, dan Paris. Ucap Nyonya Laksmi sambil mengoleskan selai trufle impor ke atas roti panggangnya. Jari-jarinya yang dihiasi cincin berlian memantulkan cahaya, menyilaukan mata. Matanya berbinar rakus. Khas seorang wanita tua yang tidak pernah tahu cara menghasilkan uang namun sangat ahli menghamburkannya. Ibu sudah bilang pada mereka kalau anak ibu yang paling sukses ini pasti akan menanggung semua biayanya. Kau tahu kan,
Gengsi ibu taruhannya. Jangan sampai ibu terlihat seperti gembel di depan istri wali kota. Gengsi keluarga Aryaguna harus dipertahankan di atas segalanya. Dimas, dengan setelan jas seharga puluhan juta yang melekat sempurna di tubuhnya, tersenyum pongah. Ia meminum kopi espressonya perlahan, seolah ia adalah dewa bisnis dari perusahaan multinasional, bukan sekadar benalu yang selama ini kuizinkan menghirup udara di perusahaanku. Tentu saja, Bu. Ibu pilih saja paket VVIP yang paling mahal. Uang bukan masalah untuk anakmu ini. Reputasi ibu adalah prioritas utamaku, jawab Dimas dengan dada membusung bangga. Ia lalu menoleh ke arahku, menatapku dengan sorot mata yang begitu merendahkan. Seakan menatap seekor semut di ujung sepatunya. Arini, kau urus pembayarannya ke agen travel langganan ibuku. Pakai saja kartu kredit platinum yang biasa kugunakan untuk biaya operasional rumah. Pastikan semuanya beres hari ini juga. Aku menunduk dalam, menyembunyikan senyum sedingin es yang hampir saja merobek sudut bibirku. Betapa mudahnya ia memerintahku membelanjakan uangku sendiri untuk kemewahan ibunya. Baik, Mas. Nanti aku segera proses. Jawabku dengan nada patuh dan kepolosan artifisial yang memuakkan. Rupanya, kelancangan Dimas tidak berhenti sampai di situ. Ia membersihkan bibirnya dengan serbet kain berbahan linen halus, lalu berdeham pelan, mencoba terdengar sangat profesional dan visioner di hadapan ibunya. Oh ya, Arini. Aku juga baru saja melihat sebuah properti idaman di kawasan elit Jakarta Selatan, kata Dimas santai, memutar-mutar cangkir kopinya. Aku berencana membelinya minggu ini sebagai investasi jangka panjang. Kau tahu kan, insting bisnisku selalu tajam. Nilai properti itu pasti akan memberikan capital gain yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Aku sudah meminta asistenku, maksudku Fanya, untuk mengurus draft pembeliannya hari ini dan membawanya kemari nanti sore. Sebuah rumah mewah di Jakarta Selatan. Menggunakan uang perusahaanku. Untuk seorang pelakor murahan yang merasa dirinya sekelas supermodel papan atas. Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak mendengar tingkat kebodohan pria ini. Dimas tidak sedang berinvestasi. Ia sedang menggali lubang kuburannya sendiri dengan sekop emas. Pria ini berpikir ia bisa mencuri uang miliaran rupiah dari kas perusahaan tanpa terdeteksi oleh sistem audit forensik berlapis yang kubangun dengan tanganku sendiri. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan untuk rumah itu sedang dicatat secara otomatis ke dalam berkas gugatan perdata yang akan memelintir lehernya di pengadilan nanti. Wah, hebat sekali kamu. Mas, rumahnya pasti sangat mewah. Pujiku. Sengaja memompa egonya hingga membengkak dan siap meledak berkeping-keping. Tentu saja. Harganya sekitar 7.500.000.000 rupiah. Tapi untuk pengusaha sekelasku, itu hanyalah angka kecil, sahut Dimas sombong, merapikan dasinya. Nanti sore Fanya akan datang membawa dokumen approval uang mukanya. Pastikan kau mencap stempel direktur di dokumen itu dan memproses transfer uang mukanya sebesar 2 miliar rupiah menggunakan rekening utama kantor. Jangan sampai ada kesalahan. Arini, aku tidak mentolerir kebodohan dan keterlambatan dalam urusan bisnisku. Bulu kuduku meremang. Bukan karena takut, melainkan karena gairah pembalasan yang mendidih di dalam nadiku. Dimas baru saja secara sukarela menyerahkan kepalanya sendiri ke atas blok pancung sang eksekutor. Setelah mereka berdua pergi meninggalkan rumah, Dimas meluncur dengan mobil mewahnya menuju kantor untuk melanjutkan perselingkuhan kotornya, dan Laksmi dijemput sopir menuju salon kecantikan eksklusif. Aku melangkah pasti menuju ruang kerjaku yang tersembunyi. Ruangan berlapis baja ini adalah pusat komando di mana aku merancang kehancuran mereka. Aku menyalakan sistem komputasi kuantumku, membuka dashboard portofolio rahasiaku yang tak tertembus oleh peretas manapun. Di layar yang berpendar biru,
Aku memproses tagihan liburan Eropa Laksmi sebesar 450 juta rupiah dan invoice uang muka rumah untuk Fanya sebesar 2 miliar rupiah. Aku memasukkan semua nominal raksasa itu ke dalam sistem pembayaran bank. Namun, alih-alih menggunakan rekening induk perusahaan yang sesungguhnya, yang aksesnya telah kucabut darinya, aku menautkan kedua transaksi mematikan ini ke kartu kredit khusus atas nama pribadi Dimas Aryaguna yang telah kumodifikasi semalam. Kartu kredit itu kini bukan lagi alat pembayaran. Ia adalah bom waktu finansial. Aku telah mengaktifkan fitur auto debit berantai yang terhubung dengan akun pribadinya, sebuah akun yang saldonya sengaja kubiarkan menipis. Namun limit kredit dan pinjamannya kubuka tanpa batas dengan jaminan palsu atas namanya sendiri. Dengan menggunakan hak veto mutlakku sebagai Dewan Komisaris tertinggi, aku memastikan bahwa ketika transaksi ini disetujui, dana tersebut bukan keluar dari perusahaanku. Sebaliknya, transaksi itu tercatat sebagai utang pribadi Dimas dengan bunga progresif yang mencekik leher. Aku telah menyusun skenario likuidasi aset tidak langsung. Dimas baru saja menjerat dirinya sendiri dengan utang miliaran rupiah kepada bank tanpa memiliki jaminan aset nyata 1 rupiah pun. Aku mengklik tombol enter dengan ketukan yang tajam. Layar berkedip hijau. Transaksi dalam status pending approval. Bom ini telah terpasang dan akan meledak tepat pada hari perayaan ulang tahun sang pelakor minggu depan. Aku bersandar di kursi kulitku, menyesap kopi hitamku yang pekat, menatap layar dengan kepuasan absolut seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk ke dalam kandang baja. Mereka berdua tengah berpesta pora di atas ilusi kekayaan yang sengaja kuciptakan. Nyonya Laksmi sedang membanggakan tas dan status mewahnya, tak sadar bahwa sebentar lagi ia akan diseret paksa keluar dari rumah ini. Aku akan melemparnya ke sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sengaja kusiapkan. Aku memastikan tempat baru itu memiliki bau selokan yang sangat menyengat, cukup untuk mengingatkan Laksmi setiap pagi tentang betapa busuk hatinya saat ia membiarkanku terkapar kesakitan di lantai marmer ini. Dan suamiku yang tampan. Saat sistem perbankan nasional mendeteksi utang fiktif bernilai miliaran ini, ditambah laporan penggelapan dana yang siap kulepaskan, ia akan seketika berubah menjadi aset beracun. Namanya akan terukir abadi di dalam blacklist BI. Tidak akan ada yang mau menolongnya. Ia akan menjadi seorang gelandangan cacat finansial yang dihindari oleh semua orang. Fanya, wanita yang bermimpi menjadi nyonya besar itu, akan menangis darah menyadari pria yang ia puja tak lebih dari sekadar sampah sejarah. Pesta parasit ini hampir usai. Nikmatilah hidangan terakhir kalian. Pagi ini, udara menteng terasa lebih segar dari biasanya. Aku berdiri di ambang pintu utama, mengenakan daster lusuh kebesaran yang selalu berhasil menyamarkan auraku yang sebenarnya. Di hadapanku, Dimas Aryaguna sedang merapikan dasi sutranya di depan cermin besar koridor. Ia menyemprotkan parfum mahal beraroma musk, wangi yang akan segera bercampur dengan parfum vanila murahan milik selingkuhannya di kantor nanti. Arini, pastikan kau mengurus jadwal spa ibu hari ini. Dia agak stres mengurus persiapan arisan, perintah Dimas tanpa menoleh sedikit pun padaku. Nada suaranya mendikte, seolah ia sedang berbicara dengan seorang pembantu rumah tangga yang dibayar dengan upah minimum, bukan dengan wanita yang telah memberinya segala kemewahan di dunia ini. Tentu, Mas. Nanti aku telepon pihak salon, balasku dengan intonasi datar, menunduk patuh layaknya istri penurut yang hanya numpang hidup di bawah atap ini. Bagus. Aku ada rapat pemegang saham siang ini, dilanjutkan dinner bisnis dengan klien VIP. Jangan tunggu aku pulang, tambahnya pongah, merapikan kerah jasnya. Oh, dan pastikan dokumen transfer untuk rumah Fanya sudah kau otorisasi di bank. Aku butuh proses itu selesai hari ini. Aku tidak mau rencanaku mendapatkan capital gain dari properti itu tertunda sedetik pun. Sudah, Mas. Semuanya sudah kusiapkan sesuai keinginanmu, jawabku manis, menyembunyikan seringai iblis yang meronta ingin keluar. Ia melangkah keluar,
masuk ke dalam mobil sport keluaran terbaru yang dibeli atas nama perusahaanku. Ia melaju membelah jalanan ibu kota dengan arogansi seorang raja. Ia tidak menyadari satu fakta absolut. Ia sedang mengendarai peti matinya sendiri. Pria itu hanyalah benalu tolol yang sedang dalam perjalanan menuju kantor yang tak lagi memilikinya. Begitu mobilnya menghilang dari pandangan, sandiwara pagiku resmi berakhir. Aku melangkah masuk, mengunci pintu, dan berjalan lurus menuju ruang kerjaku yang tersembunyi di balik panel perpustakaan rahasia. Ruangan ini adalah jantung dari kerajaan finansialku. Aku menyalakan dinding monitor raksasa yang menampilkan sistem operasional PT Arya Guna Tech. Hari ini, aku bukan sekadar istri yang diselingkuhi. Hari ini, aku adalah eksekutor yang akan mencabut nyawa finansial suamiku. Layar utama berkedip, menghubungkanku dalam panggilan konferensi video tingkat tinggi yang dienkripsi secara militer. Muncul 6 wajah pria berjas rapi. Para dewan komisaris bayangan dan pengacara elit yang selama ini menjadi perpanjangan tanganku. Di tengah mereka, Bapak Hermawan dan Bapak Surya tampak tegang, menyadari besarnya skala operasi pembersihan pagi ini. Selamat pagi, Ibu Arini. Semua anggota Dewan Direksi Bayangan telah hadir. Saluran ini 100% steril, lapor Hermawan membuka rapat. Aku duduk bersandar di kursi kulitku, menatap mereka dengan tatapan sedingin palung samudra. Mari kita persingkat waktu. Agenda tunggal hari ini adalah pemutusan tali pusar perusahaan dari parasit yang selama ini melekat. Pak Surya, laporkan status final dari audit forensik. Surya mengangguk tegas. Audit forensik telah ditutup dan dikunci, Bu. Kami menemukan tambahan penggelapan sebesar 200 juta rupiah yang dicoba dicairkan oleh Dimas pagi ini atas nama Fanya. Total kerugian korporat yang sah secara hukum kini mencapai 3 miliar 700 juta rupiah. Seluruh bukti, jejak digital, dan saksi ahli sudah diamankan. Luar biasa bodohnya dia, gumamku sinis. Dimas benar-benar menggali lubang kuburannya semakin dalam setiap kali ia menarik napas. Pak Hermawan, panggilku. Suaraku mengeras, memancarkan otoritas absolut yang tak bisa dibantah. Siapkan dokumennya. Hermawan mengangkat sebuah dokumen legal dengan segel merah yang menyala di depan kamera. Dokumen siap, Bu Arini. Ini adalah momennya. Detik di mana ilusi kekuasaan Dimas Aryaguna dihancurkan berkeping-keping. Dengan ini, saya menggunakan hak veto mutlak saya sebagai pemegang saham mayoritas tunggal dan ketua Dewan Komisaris. Ucapku tajam, merapalkan kalimat kematian baginya. Terhitung sejak detik ini, Dimas Aryaguna secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Aryaguna Tech secara tidak hormat. Cabut seluruh otorisasi perbankannya. Blokir semua kartu kredit korporat, bekukan akses server, dan nonaktifkan kartu akses ID-nya secara diam-diam. Dimengerti, Ibu. Surat pemberhentian tidak dengan hormat telah saya tanda tangani secara digital sebagai kuasa hukum Anda. Secara de jure, Dimas sudah bukan siapa-siapa di perusahaan, jawab Hermawan, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard untuk mengeksekusi perintahku. Jangan beritahu dia dulu, selaku cepat. Biarkan dia memimpin rapat pemegang saham, ilusinya siang ini. Biarkan dia merasa berkuasa. Saya ingin dia berada di puncak arogansinya sebelum saya menjatuhkannya ke dasar jurang tanpa parasut. Bagaimana dengan penarikan aset? Proses likuidasi aset tidak langsung sedang berjalan, lapor Direktur Keuanganku yang lain. Seluruh dana operasional yang terkait dengan namanya telah ditarik kembali ke portofolio induk rahasia. Saldo di rekening gajinya kini resmi menunjukkan angka 0 rupiah. Kami juga telah menautkan tagihan kartu kredit Nyonya Laksmi dan cicilan rumah Fanya ke dalam sistem autodebit yang terhubung dengan sisa limit pinjaman berbunga tinggi atas nama pribadi Dimas. Aku mengangguk puas. Jaring laba-laba ini telah tertenun sempurna.
Pastikan draft gugatan perdata didaftarkan ke pengadilan tepat pada malam perayaan ulang tahun Fanya, perintahku tanpa ampun. Begitu surat itu masuk, sistem perbankan nasional akan otomatis membaca profil risikonya. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri saat namanya masuk ke dalam blacklist BI. Dia harus menjadi aset beracun tingkat tertinggi. Tidak ada satupun lembaga keuangan yang boleh memberinya pinjaman meski hanya Rp100.000. Rapat ditutup dengan ketukan palu digital dari Hermawan. Layar kembali menggelap. Aku memutar kursiku, menatap gemerlapnya kota Jakarta dari balik kaca anti peluru ruang kerjaku. Semuanya sudah selesai. Jebakan telah terpasang 100%. Aku membayangkan wajah Nyonya Laksmi yang sombong itu ketika para debt collector mulai meneror ponselnya. Ia yang selalu merasa sebagai kasta tertinggi, yang menganggapku hanya sampah yang beruntung, akan segera menyadari bahwa udara yang ia hirup selama ini adalah sumbanganku. Aku tak sabar melihat wanita tua itu diseret keluar dari kasur sutranya, diusir menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sengaja kusiapkan. Di sana, ia akan hidup berteman dengan bau selokan yang menyengat, sebuah wewangian yang jauh lebih pantas untuk hatinya yang busuk. Lalu ada Fanya, sang pelakor murahan. Gadis naif yang merasa memenangkan lotre karena berhasil meniduri atasannya. Ia akan menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan masa mudanya untuk seorang penipu kere. Fanya tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari rumah mewah itu. Ia hanya akan mewarisi rentetan masalah hukum atas tuduhan penadahan uang curian. Dan Dimas, Dimas. Ia telah menukar keluarga yang tulus dengan ilusi ego yang mematikan. Ia pikir ia adalah predator puncak. Namun ia hanyalah parasit yang salah memilih inang. Saat aku membuka topengku nanti di pesta ulang tahun pelakornya, ia akan hancur seketika. Ia akan menyadari bahwa gelar, mobil, rumah, dan kekayaannya adalah fata morgana yang kuciptakan. Ia akan menjadi seorang gelandangan cacat finansial, diusir ke jalanan sebagai sampah sejarah yang bahkan tak pantas dikasihani oleh anjing liar sekalipun. Hitung mundur menuju kiamat kalian telah dimulai. Sampai jumpa di pesta ulang tahun yang tak akan pernah kalian lupakan. Malam ini, Jakarta diguyur hujan gerimis. Namun di dalam penthouse pribadiku, suhu terasa jauh lebih dingin. Di depan cermin setinggi langit-langit, aku menatap pantulan diriku. Tidak ada lagi wanita lemah yang terbalut daster lusuh. Malam ini, sang eksekutor telah sepenuhnya mengambil alih. Aku mengenakan setelan jas desainer haute couture berwarna hitam legam dengan potongan tajam yang memancarkan arogansi aristokrat. Sepatu hak tinggi stiletto Christian Louboutin merah darahku siap menginjak leher-leher para pengkhianat. Rambutku disanggul elegan, dan bibirku dipulas warna burgundi gelap. Aku melirik ke arah tablet di meja rias. Sistem komputasiku menunjukkan bahwa draft gugatan perdata atas nama Dimas Aryaguna sudah terkirim ke panitera pengadilan secara online, tepat menunggu stempel validasi. Sistem auto-debit dari kartu kreditnya telah menembus batas maksimal dan siap meledak malam ini. Setiap aset, properti, dan aliran dana dalam portofolio rahasiaku telah terlindungi oleh enkripsi yang tak bisa ditembus. Proses likuidasi aset berjalan senyap bak hantu. Suamiku secara resmi telah menjadi aset beracun tanpa sepeser pun uang di namanya. Begitu tagihan hotel ini jatuh tempo pada tengah malam nanti, ia akan otomatis terseret ke dalam blacklist BI. Aku melangkah keluar dari penthouse menuju mobil Maybach hitam mengkilap yang sudah menungguku. Sopir pribadiku membukakan pintu dengan takzim. Tujuan kami adalah Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton. Di sanalah Dimas, pria benalu itu, tengah menghamburkan ratusan juta uangku untuk merayakan ulang tahun ke-24 Fanya, sang pelakor murahan yang sedang mabuk kepayang oleh ilusi kekayaan. Sesampainya di hotel, aku tidak langsung masuk. Melalui celah pintu ballroom raksasa yang dihiasi ribuan mawar putih impor, aku mengamati panggung komedi yang memuakan ini. Lampu kristal raksasa berpendar menyilaukan.
Ratusan tamu dari kalangan elit, rekan bisnis, kolega, dan sosialita gadungan, hadir menikmati sampanye mahal dan caviar. Di tengah ruangan, berdiri Dimas dengan setelan tuxedo putih yang membuatnya terlihat seperti pangeran. Ia merangkul pinggang Fanya erat-erat. Gadis rendahan itu mengenakan gaun merah menyala yang terlalu terbuka, memamerkan kalung berlian seharga 125 juta rupiah hasil curian dari kas perusahaanku. Fanya tertawa manja, matanya berbinar serakah, yakin 100% bahwa ia telah mendapatkan capital gain terbaik dalam hidupnya. Ia tidak sadar sedang merayakan malam terakhirnya sebelum dituntut atas tindak pidana pencucian uang korporat. Dan tentu saja, di sudut paling terang, Nyonya Laksmi sibuk bercengkerama dengan para istri pejabat. Wanita tua yang gila hormat itu dengan bangga memamerkan menantu barunya yang ia anggap jauh lebih sepadan dan berkelas daripada diriku yang ia tuduh hanya numpang hidup di istananya. Mereka semua adalah kumpulan parasit yang tengah berpesta di atas darah dan keringatku. Mereka tertawa lepas, merayakan kemenangan palsu, tidak menyadari bahwa lantai marmer yang mereka injak saat ini sedang retak dan siap menelan mereka ke dasar jurang. Sudah waktunya sang pemilik tahta yang sesungguhnya memasuki arena. Aku memberi isyarat kepada dua petugas keamanan pribadiku yang berbadan tegap. Mereka mendorong pintu kayu mahoni raksasa itu hingga terbuka lebar dengan suara debuman yang menggema, mengalahkan alunan musik orkestra yang sedang bermain. Hening seketika menyergap seluruh ballroom. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu. Suara dentingan gelas sampanye terhenti. Saat aku melangkah masuk dengan ritme langkah yang pelan, terukur, dan penuh dominasi absolut, udara di dalam ruangan itu seakan tersedot habis. Tatapanku mengunci tepat pada tiga wajah yang kini memucat pasi di tengah ballroom. Dimas mematung. Tubuhnya mendadak kaku seperti mayat. Rahangnya jatuh melihat transformasi wanita yang tadi pagi masih ia bentak-bentak. Nyonya Laksmi nyaris menjatuhkan gelas kristalnya, matanya membelalak lebar, tak percaya melihat menantu gembelnya tampil dengan perhiasan dan setelan yang harganya bisa membeli seluruh arisan sosialitanya. Hanya Fanya yang, karena didorong oleh kebodohan dan ego yang terlalu tinggi, mencoba mempertahankan daerah kekuasaannya. Ia melepaskan pelukan Dimas, berjalan ke arahku dengan dagu terangkat, mencoba menutupi kegugupannya dengan senyum merendahkan. Wah, kejutan sekali. Mbak Arini datang juga akhirnya. Tapi sayang, ini pesta eksklusif, Mbak. Undangan hanya untuk kalangan VVIP. Ucap Fanya dengan nada sarkastis, sengaja mengeraskan suaranya agar para tamu mendengar. Lagi pula, baju sewaan dari mana itu? Mbak? Pasti Pak Dimas yang bayar, kan? Kasihan sekali. Seorang istri rumah tangga harus sampai dandan berlebihan begini demi mengemis perhatian suaminya di pesta wanita lain. Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depannya. Aku menatap Fanya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata yang biasa kugunakan untuk menatap kecoa di lantai. Menyewa? Ujarku datar, suaraku mengalun dingin tanpa emosi, namun memotong keheningan ruangan setajam silet. Fanya, sayangku, kau berbicara tentang sewa-menyewa. Sementara kalung cartier di lehermu itu dibayar menggunakan kartu kredit korporat PT Arya Gunatek yang tagihannya lari ke mejaku. Berapa harganya? 125 juta rupiah, bukan? Wajah Fanya memerah padam. Apa maksud Mbak? Ini hadiah murni dari Pak Dimas. Dia CEO perusahaan. Dia punya hak. Aku tersenyum sinis, mengalihkan pandanganku pada Dimas yang kini berjalan tergesa-gesa mendekatiku. Wajahnya merah menahan marah campur panik. Arini, apa-apaan kau ini? Desis Dimas tertahan, mencengkeram lenganku dengan kasar, berusaha menyeretku keluar. Kau mempermalukanku di depan klien-klienku. Pulang sekarang juga sebelum aku benar-benar menceraikanmu. Dengan satu gerakan kilat dan elegan, aku menepis tangan kotornya, mengibaskan kerah jasku seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang najis.
Menceraikanku? Kau ingin menceraikanku, Dimas? Tanyaku dengan tawa renyah yang terdengar sangat kejam di telinga siapapun yang mendengarnya. Silakan. Tapi kau tidak sedang berbicara dengan istri yang patuh malam ini. Kau sedang berhadapan dengan wanita yang memegang hak veto absolut atas hidup dan matimu. Nyonya Laksmi akhirnya ikut campur. Ia melangkah maju dengan wajah garang, menuding wajahku dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas. Dasar perempuan tidak tahu malu. Kau datang kemari hanya untuk mengacaukan kebahagiaan anakku. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau ini cuma parasit yang beruntung dipungut oleh keluargaku. Siapa aku? Aku menoleh ke arah Laksmi, menatap tepat ke dalam pupil matanya yang mulai diselimuti ketakutan tak beralasan. Aku adalah pemilik mutlak dari setiap sen yang kalian gunakan untuk membiayai sirkus murahan ini. Mulai dari jas tuxedo anakmu, kalung berlian selingkuhannya, hingga gaun sutra yang membalut tubuh tuamu itu. Kalian pikir aku buta? Kalian pikir audit forensik yang kujalankan selama sebulan terakhir tidak bisa melacak setiap rupiah yang kalian gelapkan? Gumaman kaget dan bisik-bisik mulai terdengar dari arah para tamu. Klien-klien VIP Dimas mulai saling pandang, merasakan ada badai finansial yang sangat berbahaya sedang terjadi di depan mata mereka. Dimas menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Arini, tutup mulutmu. Kau sedang bicara omong kosong. Jangan gila di sini. Omong kosong? Balasku, senyumku kini lenyap total, digantikan oleh raut wajah sang eksekutor murni. Kau yang gila, Dimas. Kau pikir kau ini CEO? Kau pikir kau punya kuasa atas uang miliaran rupiah yang kau hamburkan itu? Kau hanyalah boneka bodoh yang kuletakkan di sana sebagai tameng. Dan malam ini, masa pakaimu sudah habis. Aku mengangkat tangan kananku perlahan, memberi isyarat kepada asistenku yang berdiri di sudut ruangan. Detik berikutnya, layar proyektor raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan montase foto romantis Dimas dan Fanya, berkedip gelap sesaat. Aku menatap lurus ke arah tiga manusia yang sebentar lagi akan kuusir ke sebuah gubuk reot busuk beraroma bau selokan. Mereka yang akan segera menjadi gelandangan dan sampah sejarah di ibu kota. Selamat ulang tahun, Fanya. Kuharap kau menyukai hadiah dariku. Karena mulai detik ini, kiamat kalian baru saja dimulai. Layar proyektor raksasa berukuran 5 kali 10 meter di belakang panggung berkedip sekali, lalu menyala terang. Tidak ada lagi tayangan video romantis penuh kepalsuan antara Dimas dan selingkuhannya. Berganti dengan grafis dashboard merah menyala yang sangat kukenal, menampilkan hasil audit forensik dengan resolusi tingkat tinggi. Di sana terpampang jelas lambang PT Arya Guna Tech, disusul deretan tabel aliran dana, grafik mutasi rekening, dan bukti transfer bernilai miliaran rupiah yang disorot dengan warna kuning neon. Ratusan tamu elit di dalam Grand Ballroom menahan napas. Alunan musik orkestra perlahan mati, menyisakan keheningan yang mencekik. Mata mereka terpaku pada angka-angka raksasa yang terpampang vulgar di layar. Total penggelapan dana korporat, 3 miliar 700 juta rupiah penerima utama. Fanya, sekretaris pribadi. Penerima sekunder, Nyonya Laksmi Arya Guna. Aku melangkah tenang menaiki 3 anak tangga panggung kecil yang disediakan untuk MC, merampas mikrofon berlapis emas dari tangan pembawa acara yang membeku ketakutan. Suara ketukan hak tinggi stiletoku bergema di seluruh ruangan, mengumumkan kedatangan sang eksekutor yang akan mencabut nyawa finansial mereka. Selamat malam, para tamu kehormatan. Suaraku mengalun dingin, memecah kebisuan dengan ketegasan aristokratis. Perkenalkan, saya Arini Kusuma. Bagi kalian, mungkin saya hanya dikenal sebagai istri rumahan dari Dimas Arya Guna. Namun di atas kertas hukum dan akta notaris, saya adalah pendiri asli, pemegang 85% saham mayoritas, sekaligus ketua Dewan Komisaris dari PT Arya Guna Tech.
Pernyataan itu meledak seperti bom atom di tengah kerumunan. Gumaman riuh, seruan kaget, dan tatapan tak percaya langsung mengarah pada Dimas. Wajah pangeran palsu itu kini sepucat kertas HVS. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, merusak tatanan rambutnya yang klimis. "Arini, hentikan ini. Kau sudah gila. Matikan proyektor itu sekarang juga." Raung Dimas dengan suara bergetar, mencoba maju untuk menghentikanku. Namun dua bodyguard pribadiku langsung menghadangnya dengan postur mengancam. "Duduk dan saksikan eksekusimu dengan tenang. Dimas," potongku tajam, sorot mataku memaku kakinya ke lantai. Aku kembali menatap kerumunan, membiarkan suaraku menggema. Pria yang selama ini berdiri di hadapan kalian dan membusungkan dadanya sebagai direktur utama yang jenius, faktanya hanyalah seorang benalu tak kompeten. Ia adalah boneka yang saya pasang untuk menjaga ego rapuhnya. Sayangnya, boneka ini memutuskan untuk menggigit tangan yang memberinya makan. Aku menunjuk layar raksasa di belakangku. Semua kemewahan yang kalian lihat malam ini, ballroom ini, sampanye yang kalian minum, hingga kalung berlian di leher pelakor murahan itu, dibiayai menggunakan uang hasil kejahatan korporasi. Dimas Aryaguna telah mencuri dari kas perusahaan saya untuk memuaskan delusi seorang gadis yang mengira dirinya sedang mendapatkan capital gain dari pria kaya raya. Fanya terhuyung mundur. Wajahnya yang arogan kini pias, bibirnya bergetar hebat. Ia mencengkeram kalung cartier di lehernya seolah perhiasan itu tiba-tiba berubah menjadi kalung besi panas yang membakar kulitnya. Di sudut ruangan, Nyonya Laksmi terlihat seperti akan pingsan. Napasnya tersengal-sengal. Wanita yang pagi tadi memaksaku mengepel lantai dalam balutan daster lusuh saat aku pecah ketuban, kini menatapku dengan horor mutlak. Kau berbohong. Anakku yang membangun perusahaan itu. Kau hanya wanita miskin yang numpang hidup pada kami. Jerit Laksmi histeris. Suaranya pecah di ujung kalimat, mencoba mempertahankan martabatnya yang sudah hancur lebur di mata para sosialita koleganya. Aku tertawa. Tawa yang sangat renyah, namun begitu dingin hingga membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Numpang hidup? Ulangku dengan nada meremehkan. Nyonya Laksmi yang terhormat, tas Hermes yang Anda tenteng, mobil yang Anda naiki, dan piring marmer tempat Anda makan, semuanya tercatat jelas di dalam portofolio kekayaan pribadi saya. Anda berdua hanyalah parasit yang saya biarkan hidup nyaman. Tapi waktu sewa kalian sudah habis. Aku mengeluarkan sebuah dokumen bersampul merah dari dalam map kulit yang kubawa, lalu melemparkannya ke arah Dimas. Dokumen itu meluncur dan jatuh tepat di ujung sepatu mahalnya. Itu adalah surat pemberhentian tidak dengan hormat. Saya telah menggunakan hak veto absolut saya siang tadi. Kau resmi dipecat, ucapku tanpa ampun. Dan sebagai bonus tambahan, draft gugatan perdata atas kerugian perusahaan sebesar 5 kali lipat dari dana yang kau curi telah didaftarkan ke pengadilan 1 jam yang lalu. Proses likuidasi aset sudah berjalan. Mobil, fasilitas, dan seluruh aksesmu telah saya bekukan. Kau tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian yang menempel di tubuhmu malam ini. Dimas jatuh berlutut. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Arini, tolong kumohon. Kita bisa bicarakan ini. Jangan hancurkan aku di depan semua orang. Aku minta maaf. Rintihnya, ego dan arogansinya menguap tanpa sisa, digantikan oleh keputusasaan seorang pengemis. Namun, hukuman malam ini belum selesai. Sebuah drama yang jauh lebih memalukan baru saja mengantre untuk dieksekusi. Manajer Food Beverage Hotel Ritz-Carlton, yang sudah dikoordinasikan sebelumnya oleh timku, melangkah maju membelah kerumunan, dikawal oleh 2 orang staf security hotel. Ia membawa sebuah mesin edisi nirkabel di tangannya. Wajahnya sangat sopan, profesional, namun tanpa toleransi. "Selamat malam, Bapak Dimas Aryaguna," sapa sang manajer dengan suara keras yang bisa didengar semua orang.
Sesuai prosedur hotel untuk reservasi mendadak dan tagihan open bar di luar paket awal, kami harus melakukan settlement pembayaran malam ini juga. Total tagihan Bapak adalah 350 juta rupiah. Kami sudah mencoba memproses kartu kredit yang Bapak tinggalkan di resepsionis, namun transaksinya ditolak. Dimas mendongak, matanya membelalak panik. Ditolak? Tidak mungkin. Coba kartu yang ini kartu platinum perusahaan. Dimas merogoh dompetnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya. Sang manajer menggesek kartu tersebut. Mesin berbunyi nyaring. Decline. Maaf, Pak. Akun ini sudah dibekukan secara permanen oleh pihak bank. Jawab manajer itu datar. Pakai kartu pribadiku. Saldo limitnya masih ratusan juta. Dimas melemparkan kartu kredit pribadinya yang lain. Ia tidak tahu bahwa jebakan autodebit yang kupasang semalam telah menyedot habis seluruh limitnya. Mesin digesek lagi. Decline. Insufficient funds. Kartu ini juga tertolak, Pak Dimas. Sistem perbankan kami menunjukkan bahwa status kredit Anda saat ini berada dalam blacklist BI tingkat merah. Lapor manajer itu, memastikan informasi tersebut terdengar oleh seluruh klien bisnis Dimas yang hadir. Pria itu benar-benar resmi menjadi aset beracun. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Laksmi, yang panik melihat anaknya dipermalukan secara massal, maju tergopoh-gopoh dan mengeluarkan kartu kredit miliknya. Pakai kartu saya. Saya ibunya. Saya punya limit tanpa batas. Manajer hotel menghela napas panjang dan menggesek kartu Laksmi. Mesin EDC itu kembali mengeluarkan bunyi mematikan yang sama. Decline. Sangat disayangkan, Nyonya. Kartu Anda juga diblokir karena menunggak pembayaran, ujar manajer itu, mundur selangkah sambil memberi isyarat pada security. Mohon maaf, karena tidak ada metode pembayaran yang valid, kami harus menghentikan acara ini sekarang juga dan meminta Bapak serta Nyonya ikut kami ke ruang manajemen untuk menyelesaikan masalah pidana penipuan ini bersama pihak kepolisian. Suasana ballroom langsung kacau. Fanya menjerit histeris saat menyadari ia tidak lagi bersama seorang miliarder, melainkan buronan utang. Para tamu undangan mulai bergegas pergi, menatap Dimas dan Laksmi dengan tatapan jijik dan iba yang mencemooh, persis seperti tatapan yang dulu Laksmi berikan padaku. Aku berjalan menuruni panggung, menghampiri Dimas yang masih bersimpuh di lantai dan Nyonya Laksmi yang meratap memeluk tas mewahnya. Aku menunduk, menatap wajah-wajah hancur mereka dengan kepuasan absolut. Kalian lihat? Inilah realita kalian yang sebenarnya, bisikku pelan, memastikan hanya mereka yang mendengar. Kalian tak lebih dari sampah sejarah yang tak punya tempat di duniaku. Selamat menikmati kehidupan baru kalian. Besok malam, aku pastikan kalian tidur meringkuk di sebuah gubuk reot dengan udara busuk beraroma bau selokan. Kalian berdua resmi menjadi gelandangan. Jangan pernah berani menyebut namaku lagi. Tanpa menoleh ke belakang, aku berbalik dan berjalan melintasi ballroom yang sunyi, meninggalkan mereka membusuk di dalam lautan karma yang kubangun dengan tanganku sendiri. Malam itu, setelah meninggalkan kehancuran mutlak di ballroom hotel, aku tiba lebih dulu di rumah megah menteng yang selama ini menjadi medan pertempuran senyapku. Udara Jakarta yang lembab dan sisa gerimis tidak mampu meredam panasnya adrenalin yang memompa di pembuluh darahku. Aku melangkah melewati pintu utama kayu mahoni dengan postur tegak, mencampakkan persona lemah yang dulu selalu bersembunyi di balik daster lusuh. Tidak ada lagi istri penurut malam ini. Yang berdiri di tengah pualam impor ini adalah sang eksekutor yang baru saja memenggal leher finansial musuh-musuhnya. Di ruang tamu, 10 pria berbadan tegap berpakaian serba hitam, tim keamanan privat elit yang kusewa secara khusus, berdiri menungguku dengan sikap sempurna. Pemimpin mereka, Kapten Haris, mengangguk hormat menanti titahku. Mulai operasi likuidasi aset fisik sekarang juga. Perintahku, suaraku mengalun sedingin es, bergema memantul di dinding-dinding tinggi rumah itu.
Keluarkan semua barang pribadi milik Dimas Aryaguna dan Nyonya Laksmi dari dalam rumah ini. Pakaian, tas, sepatu, jam tangan, semuanya. Jangan gunakan koper. Masukkan ke dalam kantong sampah hitam berukuran besar, lalu lemparkan keluar pagar utama. Pastikan tidak ada satupun barang berharga dari portofolio investasiku yang ikut terbawa. Bergerak. Tim keamanan itu langsung berpencar layaknya mesin presisi. Dalam hitungan menit, istana yang dulunya menjadi tempat Nyonya Laksmi dan Dimas memamerkan delusi kekuasaan mereka, kini berubah menjadi arena pembersihan. Aku duduk di sofa kulit Italia di tengah ruangan, menyilangkan kaki, memandangi dengan kepuasan absolut saat tas-tas Hermes seharga ratusan juta rupiah milik Laksmi dilemparkan tanpa ampun ke dalam kantong plastik sampah tebal. Barang-barang itu dibeli menggunakan uangku, dan malam ini, semuanya dikembalikan pada hakikatnya. Sebagai barang rongsokan dari orang-orang yang hanya numpang hidup. Setengah jam kemudian, sebuah taksi reguler yang usang berhenti di depan gerbang besi rumahku yang menjulang tinggi. Tentu saja mereka menggunakan taksi murah. Kartu kredit ratusan juta milik Dimas telah menolak semua transaksinya berkat sistem auto debit berantai yang kupasang. Dari balik kaca jendela lantai 2, aku menatap ke bawah. 3 manusia yang beberapa jam lalu bergaya layaknya bangsawan, kini melangkah keluar dari taksi dengan wajah kusut, panik, dan penuh kehinaan. Dimas, Laksmi, dan Fanya. Sang pelakor murahan itu rupanya mengekor pada Dimas, karena tempat tinggalnya pun pasti sudah terkunci rapat setelah akses pembayarannya dibekukan. Namun, langkah mereka terhenti paksa di trotoar depan. Di bawah temaram lampu jalan, mereka dihadapkan pada pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan mereka. Puluhan kantong sampah hitam besar menumpuk berserakan di depan gerbang yang terkunci rapat. "Apa-apaan ini?" jerit Laksmi histeris. Suaranya melengking memecah kesunyian malam menteng. Ia menerjang maju, merobek salah satu kantong plastik itu dengan kuku-kukunya yang berhias cat mahal. Gaun sutra dan tas branded koleksinya tumpah ke aspal yang basah. "Barang-barangku. Ya Tuhan, ini barang-barang mahalku. Arini, perempuan jahanam, buka pintunya." Dimas menggedor-gedor gerbang besi dengan kedua kepalan tangannya yang bergetar hebat. Urat-urat di lehernya menonjol, campuran antara kemarahan yang meledak dan keputusasaan yang menenggelamkannya. "Arini, keluar kau. Kau tidak berhak melakukan ini padaku. Aku ini suamimu. Separuh rumah ini adalah hakku." Aku memberi isyarat pada Haris untuk membuka pintu kecil di samping gerbang utama. Aku melangkah keluar perlahan, diapit oleh 2 penjaga keamanan berpostur raksasa. Setelan haute couture hitamku menyatu sempurna dengan gelapnya malam, membuatku tampak seperti dewa kematian yang turun untuk menjemput sisa-sisa harga diri mereka. "Hakmu?" tanyaku dengan nada suara yang nyaris berbisik namun memotong udara seperti pisau cukur. "Sebutkan 1 lembar saja dokumen legal yang mencantumkan namamu di rumah ini, Dimas. Kau tidak akan menemukannya. Karena sejak awal, kau hanyalah benalu yang kuberi ilusi kekuasaan. Audit forensik telah membuktikan bahwa satu-satunya kontribusimu di perusahaan adalah mencuri. Malam ini, aku membersihkan rumahku dari parasit." "Kau bajingan, Arini," maki Dimas. Air mata keputusasaan mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kau menghancurkan karirku. Kau mempermalukanku di depan klien-klienku. Aku akan menuntutmu ke pengadilan." Aku tertawa. Sebuah tawa aristokratis yang begitu merendahkan hingga Dimas tanpa sadar melangkah mundur. "Silakan, Dimas. Tuntut aku." Tantangku, menatap tepat ke manik matanya yang kini memancarkan ketakutan murni. "Tapi kau harus mengantre. Karena draft gugatan perdata yang kau daftarkan telah disetujui. Kau sekarang adalah aset beracun di mata hukum. Namamu sudah masuk ke dalam blacklist BI tingkat permanen.
Tidak ada satupun pengacara waras yang mau membela pria miskin yang terjerat utang miliaran rupiah tanpa memiliki agunan. Aku menggunakan hak veto absolutku untuk membungkam mulutnya sebelum ia sempat membalas. Pandanganku beralih pada Fanya yang berdiri gemetar di belakang Dimas. Gaun merah menyalanya kini basah terkena cipratan air genangan. Gadis yang bermimpi meraup capital gain dari percintaan gelap ini kini menatap horor pada tumpukan sampah di depannya. Dan kau, Fanya, panggilku dingin. Kau pikir kau menang karena berhasil merebut pria ini? Selamat. Sekarang kau bisa membawanya pulang. Kalian berdua sangat serasi. Sepasang pengemis yang pantas tinggal di gubuk reot di pinggiran kota. Aku telah mendaftarkan kalian berdua ke sebuah panti singgah kumuh yang penuh dengan bau selokan. Tempat yang paling pantas untuk orang-orang berjiwa busuk seperti kalian. Laksmi meratap di atas aspal, memeluk tas mewahnya yang kini kotor terkena lumpur. Kau iblis, Arini, kau tidak punya hati. Aku ini wanita terhormat. Kehormatan Anda sudah habis masa berlakunya, Nyonya Laksmi. Selaku tajam, menginjakan sepatu hak tinggiku selangkah lebih dekat padanya. Nikmatilah tidur di jalanan malam ini. Rasakan dingin dan kasarnya dunia yang selama ini Anda hina. Aku menoleh pada Kapten Haris. Gembok gerbangnya. Jika gelandangan-gelandangan ini mencoba menerobos masuk, patahkan kaki mereka dan laporkan ke polisi atas tuduhan perusakan properti pribadi. Siap, Nyonya, jawab Haris tegas. Aku memutar tubuhku, berjalan kembali memasuki pekarangan rumah megahku tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di belakangku, suara gembok besi besar dikunci memecah malam, mengunci rapat gerbang pemisah antara surgaku dan neraka mereka. Suara ratapan histeris Laksmi, makian Dimas yang semakin melemah, dan isak tangis Fanya menyatu menjadi melodi simfoni paling indah yang pernah kudengar. Malam ini, proses pembersihan telah selesai. Kandang emasku kini steril dari bakteri yang merusaknya. Mereka bertiga telah resmi dihapus dari kehidupanku, dicampakkan secara brutal untuk membusuk sebagai sampah sejarah di jalanan ibu kota. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, disambut oleh kehangatan dan kesunyian yang menenangkan, bersiap menikmati secangkir teh chamomile sementara musuh-musuhku menggigil kedinginan menyambut kiamat finansial mereka yang baru saja dimulai. Hujan menderas mengguyur kawasan pinggiran utara Jakarta, menciptakan genangan lumpur hitam pekat yang meluap dari gorong-gorong tersumbat. Di tengah labirin gang sempit yang nyaris tak tertembus cahaya matahari itu, berdiri sebuah gubuk reot beratap sengkaratan yang bocor di berbagai sudut. Udara di dalam ruangan pengap berukuran 3 kali 4 meter itu didominasi oleh bau selokan yang sangat menyengat, menusuk paru-paru siapapun yang menghirupnya. Disinilah, jauh dari gemerlap lampu puala menteng, 3 manusia yang dulunya merasa berhak atas segalanya kini terbuang layaknya sampah sejarah. Nyonya Laksmi, wanita yang tak pernah absen memamerkan perhiasan ratusan juta di komunitas sosialitanya, kini duduk meringkuk di atas kasur lipat tipis yang berjamur. Gaun sutra mahalnya yang tempo hari ia kenakan di pesta ulang tahun Hotel Bintang 5, kini dipenuhi bercak lumpur dan noda kotor. Rambut sasaknya yang selalu rapi kini acak-acakan, lepek oleh air hujan. Ia terlihat jauh lebih menyedihkan daripada wanita yang dulu sering ia hina, karena dianggap hanya numpang hidup dalam balutan daster lusuh. Dimas, ibu tidak tahan lagi. Tempat ini bau bangkai. Banyak nyamuk. Ibu mau pulang. Ibu mau rumah menteng kita. Ratap Laksmi histeris, memukul-mukul lantai semen yang retak dengan tangan keriputnya. Dimas Aryaguna duduk menyandar di dinding triplek yang lembab, menatap kosong ke arah langit-langit yang meneteskan air keruh. Pria yang dulunya berjalan dengan dada membusung sebagai direktur utama itu, kini tak ubahnya seorang gelandangan cacat. Kemeja tuxedo putihnya kotor dan robek di bagian lengan. Ia tidak merespons tangisan ibunya. Pikirannya masih lumpuh, tak mampu mencerna fakta bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, statusnya telah berubah dari miliarder palsu menjadi pesakitan yang terjerat gugatan perdata bernilai miliaran rupiah.
Sistem perbankan nasional telah bekerja dengan sangat efisien sesuai rancangan Arini. Nama Dimas kini berkedip merah terang di dalam blacklist BI tingkat permanen. Ia secara resmi adalah aset beracun, sebuah entitas finansial yang dihindari oleh semua lembaga keuangan, perusahaan, bahkan rentenir jalanan sekalipun. Tidak ada satupun celah baginya untuk bangkit. Seluruh roda kehidupannya telah dikunci mati oleh hak veto absolut milik sang istri yang selama ini ia remehkan. Di sudut lain gubuk itu, berdiri Fanya. Gadis muda yang ambisius itu tidak sedang meratapi nasib. Matanya yang selalu mencari celah keuntungan kini memancarkan kemarahan murni. Ia menatap Dimas dengan raut wajah penuh penyesalan dan kebencian. Sang pelakor murahan ini akhirnya menyadari bahwa pria yang ia puja-puja tak lebih dari sekadar benalu yang selama ini mengisap darah istri sahnya. Alih-alih mendapatkan capital gain yang ia impikan, berupa rumah seharga 7.500.000.000 rupiah di Jakarta Selatan, ia kini terjebak di neraka lumpur tak berdasar. Kau pembohong besar, Dimas, jerit Fanya tiba-tiba, suaranya melengking mengalahkan ritme hujan di luar. Ia melemparkan tas jinjingnya ke arah Dimas. Kau bilang kau CEO. Kau bilang semua kekayaan itu milikmu. Ternyata kau cuma bencong miskin yang hidup dari uang istrimu. Kau menghancurkan masa depanku. Dimas mendongak perlahan. Matanya merah, dipenuhi amarah yang tak berdaya. Tutup mulutmu, Fanya. Jika bukan karena gaya hidupmu yang gila harta, Arini tidak akan pernah melakukan audit forensik itu. Kau yang memaksaku mencuri kas perusahaan. Oh, jadi sekarang kau menyalahkanku. Fanya tertawa sinis, tawa melengking yang memekakkan telinga. Gadis itu menendang ember plastik yang digunakan untuk menampung air hujan, membuat air kotornya menciprat mengenai kaki Laksmi. Laksmi menjerit marah, namun Fanya sama sekali tidak mempedulikannya. Kau sendiri yang bodoh. Kau yang memberikan segalanya secara sukarela. Dan sekarang, kau tidak punya apa-apa. Kau miskin, Dimas. Cacat. Tanpa membuang waktu lagi, Fanya berjongkok dan membuka paksa koper kecil yang tadi sempat diselamatkan Dimas saat mereka diusir. Ia mengaduk-aduk isinya dengan beringas. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh barang-barangku, bentak Dimas, mencoba berdiri untuk menghentikannya, namun tubuhnya terlalu lemas dan pikirannya terlalu hancur berkeping-keping. Fanya menemukan apa yang dicarinya. Sebuah kotak bludru kecil berisi jam tangan Rolex asli yang ia tahu dibeli Dimas dengan harga 250 juta rupiah beberapa bulan lalu. Tentu saja, jam tangan itu dibeli menggunakan uang perusahaan, yang berarti jam itu adalah target berikutnya dari operasi likuidasi aset yang sedang berjalan. Namun, bagi Fanya, benda itu adalah tiket satu arahnya untuk keluar dari tempat kumuh ini. Kau tidak butuh ini lagi di tempat sampah ini, desis Fanya dingin, memasukkan kotak bludru itu ke dalam tas jinjingnya dengan gerakan cepat. Kembalikan itu, Fanya. Itu satu-satunya harta yang kumiliki untuk menyewa pengacara. Kau pencuri. Dimas berusaha menerjang maju, tangannya mencengkeram pergelangan kaki Fanya dengan putus asa. Fanya menatap pria yang terkapar di lantai itu dengan tatapan jijik yang luar biasa. Ia menarik kakinya dengan kasar, lalu tanpa belas kasihan, mendaratkan ujung sepatu hak tingginya tepat ke rahang Dimas. Dimas terpelanting ke belakang, mengerang kesakitan sambil memegangi wajahnya yang kini berdarah akibat hantaman sol sepatu. Aku bukan pencuri. Aku hanya mengambil pesangonku karena telah membuang waktu berhargaku dengan parasit menjijikkan sepertimu, ucap Fanya tanpa sedikit pun empati. Selamat membusuk di neraka, pecundang. Fanya berbalik, menendang pintu triplek itu hingga terbuka lebar, dan melangkah keluar menembus hujan deras. Ia pergi meninggalkan pria yang pernah ia sebut sebagai pangeran penyelamatnya, lenyap ditelan kegelapan malam ibu kota untuk mencari inang baru. Laksmi merangkak mendekati putranya yang terkapar mengerang di lantai semen. Dimas, anakku, jam tangan itu,
Bagaimana kita bisa makan besok? Ratap Laksmi, memeluk putranya yang kini menangis tersedu-sedu layaknya anak kecil yang kehilangan segalanya. Dua manusia sombong itu akhirnya benar-benar hancur, saling memeluk dalam kehinaan absolut, dikelilingi oleh tumpukan sampah dan bau selokan yang akan menjadi sisa realita mereka seumur hidup. Sementara itu, 15 kilometer dari sana, di lantai teratas sebuah menara pencakar langit, Arini Kusuma berdiri dengan anggun di balik jendela kaca setinggi langit-langit penthouse barunya. Ia mengenakan jubah tidur sutra murni, memegang secangkir teh Darjeeling hangat yang uapnya mengepul pelan. Di tangannya yang lain, sebuah tablet menampilkan siaran langsung dari kamera pengawas berukuran mikro yang sengaja dipasang oleh tim keamanannya di sudut gubuk tersebut. Mata Arini menatap layar dengan ketenangan yang membekukan. Ia menyaksikan pengkhianatan Fanya. Ia menyaksikan air mata keputusasaan Dimas yang ditendang oleh selingkuhannya sendiri. Ia mendengarkan ratapan memilukan Laksmi. Tidak ada sebersit pun rasa kasihan di wajah cantik sang eksekutor itu. Bibirnya hanya melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat elegan dan aristokratis. Semuanya berjalan presisi mengikuti algoritma kehancuran yang ia susun. Musuh-musuhnya telah saling menerkam. Mereka tidak membutuhkan campur tangannya lagi untuk saling membinasakan. Arini mematikan layar tablet itu, meletakkannya di atas meja marmer, dan berjalan menuju ruangan bayi di mana putri kecilnya tertidur lelap dalam ranjang yang dihiasi kemewahan tiada tara. Besok pagi, ia akan menandatangani dokumen ekspansi besar-besaran untuk perusahaannya, memperluas portofolio investasinya hingga ke pasar saham luar negeri. Ia telah bangkit dari abu masa lalunya, bukan lagi sebagai istri yang tertindas, melainkan sebagai seorang ratu mutlak yang duduk tegak di atas singgasana emasnya. Keadilan telah dieksekusi. Sinar matahari pagi yang pucat menembus celah-celah atap sengkaratan, menyinari realita menjijikkan di dalam gubuk reo tersebut. Nyonya Laksmi terbangun dari tidur dangkalnya dengan tubuh menggigil dan persendian yang kaku. Selama puluhan tahun, ia terbiasa membuka mata di atas kasur memory foam berlapis spray sutra Mesir, disambut oleh aroma kopi seduh dari pelayan. Pagi ini, udara yang menyapanya adalah kombinasi mematikan dari kelembapan ekstrim dan bau selokan yang menguar tajam dari genangan air kotor tepat di depan pintu tripleknya. Ia menunduk, menatap ngeri pada pakaian yang membalut tubuh tuanya. Gaun pestanya telah robek dan basah kuyup oleh lumpur semalam, memaksanya untuk menukar pakaian itu dengan sehelai baju bekas yang ia curi dari jemuran tetangga kumuh subuh tadi. Sebuah daster lusuh bermotif pudar yang jahitan ketiaknya telah robek terbuka. Daster itu langsung mengingatkannya pada pakaian yang selalu ia paksa untuk dipakai oleh Arini di rumah. Dulu ia tertawa sinis melihat menantunya terlihat seperti pembantu rendahan. Kini, karma itu membungkus tubuhnya sendiri, menggigit kulitnya dengan rasa gatal, debu, dan kehinaan absolut. Di sudut ruangan berlumpur itu, Dimas mengerang pelan. Pria itu meringkuk memeluk lututnya di atas lantai semen basah. Wajahnya lebam kebiruan dan membengkak akibat tendangan sepatu hak tinggi Fanya semalam. Ia demam tinggi. Pria yang dulu merasa jenius, tampan, dan arogan itu kini tak lebih dari tumpukan daging tanpa harga diri. Ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk sekadar membeli parasetamol. Sistem perbankan telah memutus urat nadinya dengan kejam, menjadikannya aset beracun yang bahkan untuk bernapas di ibu kota pun terasa terlalu mahal. Namun, kesombongan beracun di dalam dada Nyonya Laksmi belum sepenuhnya mati. Ilusi tentang kasta sosialnya masih berkobar, menolak keras untuk menerima bahwa ia kini hanyalah seorang parasit yang telah kehilangan inangnya. Ibu akan mencari bantuan, Dimas, gumam Laksmi dengan suara serak, memaksakan diri untuk berdiri dengan kedua lutut yang bergetar. Ibu masih punya banyak teman. Nyonya Farah, istri wali kota, Nyonya Anita. Mereka pasti akan menolong kita. Mereka tahu siapa ibu. Kita tidak pantas membusuk di tempat menjijikan ini. Laksmi meraih tas Hermesnya yang kini telah cacat, dipenuhi bercak lumpur kering dan goresan kasar dari aspal.
Ia memeluk tas itu erat-erat, seolah benda mati tersebut adalah sisa kewarasannya. Dengan langkah terseret-seret dan tatapan kosong, wanita tua itu berjalan keluar dari gang kumuh, mengabaikan tatapan iba dan cemoohan dari penduduk sekitar. Ia berjalan berkilo-kilometer menembus teriknya polusi aspal Jakarta, membawa serta aura kemiskinan dan bau selokan yang menempel erat pada pori-pori kulit serta daster lusuhnya. 2 jam kemudian, Laksmi berdiri mematung di depan gerbang perumahan elit Pondok Indah. Ia memaksakan langkahnya mendekati pos penjagaan rumah megah milik Nyonya Farah, ketua geng arisan sosialitanya. Namun, belum sempat tangannya yang kotor menyentuh bel interkom, 2 petugas keamanan berseragam safari langsung mencegatnya dengan postur mengancam dan wajah garang. "Berhenti di sana, Bu. Jangan mengotori area ini. Mau minta sumbangan pergi ke tempat lain," bentak salah satu satpam sambil menutup hidungnya dengan telapak tangan, menatap jijik pada penampilan Laksmi yang acak-acakan. "Lancang sekali kau," pekik Laksmi, mencoba menegakkan postur tubuhnya, membusungkan dadanya yang kini tampak kurus dan ringkih. "Aku ini Nyonya Laksmi Aryaguna, sahabat majikanmu. Panggil Farah sekarang juga," katakan Laksmi datang menemuinya. Keributan di depan gerbang besi itu rupanya menarik perhatian sang pemilik rumah. Pintu utama bergaya Mediterania terbuka perlahan, dan Nyonya Farah melangkah keluar mengenakan setelan kasual desainer, memegang anjing poodle impor di pelukannya. Laksmi tersenyum lega, matanya berbinar rakus melihat secercah harapan keselamatan. "Farah, Jeng Farah, syukurlah kau keluar. Tolong aku, Jeng. Menantuku yang gila itu mengusirku dari rumahku sendiri," ratap Laksmi, berusaha melangkah maju menembus barisan petugas keamanan. Namun, Nyonya Farah tidak membalas senyumannya. Ia menatap Laksmi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Tatapan merendahkan yang persis sama dengan yang sering Laksmi gunakan untuk mengintimidasi orang yang ia anggap miskin. "Jangan berani melangkah lebih dekat padaku, Laksmi," ucap Farah dengan nada suara yang membekukan darah. Ia memberi isyarat tak kasat mata pada satpamnya untuk menahan wanita tua itu. "Dan jangan pernah berani menyebut dirimu sahabatku lagi." Laksmi membeku seketika. Mulutnya terbuka setengah, kebingungan melanda otaknya. "Farah, apa maksudmu? Ini aku. Aku tahu persis siapa kau. Kau hanyalah seorang penipu tua yang gila hormat," potong Farah tanpa ampun, menyilangkan lengan di dadanya. "Tadi malam, asisten pribadi Arini mengirimkan salinan ringkasan audit forensik secara massal ke seluruh anggota grup arisan kita. Kami semua melihat dengan mata kepala kami sendiri bukti-bukti menjijikkan itu. Anakmu, si Dimas yang selalu kau agungkan itu, hanyalah pencuri rendahan yang menggelapkan uang perusahaannya demi seorang pelakor. Dia sudah masuk daftar blacklist BI. Tidak ada bank waras yang sudi menampungnya." Laksmi menggeleng panik. Air mata kegetiran mulai menetes cepat dari sudut matanya yang keriput. "Tidak, itu fitnah. Arini memutarbalikkan fakta untuk menghancurkan kami." "Fakta hukum tidak bisa diputarbalikan, Laksmi. Kau dan anakmu adalah benalu yang selama ini numpang hidup di atas kekayaan Arini," desis Farah, menampar kenyataan telak langsung ke wajah Laksmi. "Kau memamerkan tas Hermes ratusan juta, membual tentang liburan ke Eropa, dan bertingkah seolah kau berada di kasta tertinggi, padahal kau membelinya dari hasil penggelapan. Menjijikkan. Kau hanyalah orang miskin bermental pengemis yang berpura-pura kaya. Tolong aku, Farah, pinjami aku uang 10 juta saja untuk makan hari ini." Laksmi meruntuhkan sisa egonya, memohon dengan suara bergetar, menjatuhkan harga dirinya berkeping-keping ke dasar aspal. "Aku tidak sudi memberikan uang pada penadah barang curian. Arini adalah salah satu donatur terbesar di Yayasan Amal Suamiku. Aku tidak akan mengorbankan hubunganku dengan sang pemilik modal sesungguhnya hanya demi menyelamatkan seorang parasit yang sudah habis masa pakainya,"
pungkas Farah dengan wajah sedingin es. Ia menoleh dengan tajam pada petugas keamanannya. Usir gelandangan ini sekarang. Jika dia kembali mengemis di sini, panggil polisi. Gerbang besi raksasa itu ditutup rapat. Bunyi dentuman besi beradu itu menjadi lonceng kematian bagi kesombongan Laksmi. Ia diusir secara hina oleh orang yang selama ini ia anggap setara. Dunia sosialitanya telah runtuh menjadi debu. Langkah kakinya gontai dan tak berarah saat ia berjalan kembali menuju neraka asalnya. Air mata membasahi wajah keriputnya yang kini berlumur debu polusi. Ilusinya telah dihancurkan paksa. Ia kini benar-benar sendirian, ditelanjangi oleh realita bahwa ia sama sekali tidak memiliki nilai apa-apa di dunia ini tanpa uang mantan menantunya. Namun, siksaan semesta untuk Laksmi belum mencapai puncaknya. Saat ia akhirnya berbelok tertatih-tatih memasuki mulut gang kumuh tempat gubuk reotnya berada, suara sirine memekakan telinga membelah udara siang itu. 3 mobil polisi terparkir sembarangan di tepi jalan berlumpur. Warga berkerumun padat, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk dengan ekspresi puas. Laksmi membelah kerumunan itu dengan jantung berdebar panik. Matanya membelalak horor saat melihat putranya, Dimas, diseret paksa keluar dari gubuk oleh 3 orang penyidik kepolisian berseragam preman. Tangan pria itu diborgol ketat di belakang punggungnya. "Ibu, tolong aku, Bu, Ibu," jerit Dimas histeris, meronta-ronta dengan sisa tenaganya, wajah lebamnya berurai air mata ketakutan yang sangat menyedihkan. "Dimas, anakku, apa yang kalian lakukan padanya? Lepaskan dia." Laksmi menerjang maju, mencoba memukul lengan salah satu petugas kepolisian, namun ia langsung didorong mundur hingga terjengkang jatuh berguling ke dalam genangan lumpur selokan. Tersangka Dimas Aryaguna resmi ditahan atas laporan tindak pidana penggelapan uang korporasi bernilai miliaran rupiah dan pemalsuan otorisasi perbankan, ucap penyidik utama itu dengan suara lantang tanpa kompromi. Penyitaan akan segera dilakukan menyusul putusan gugatan perdata yang telah dimenangkan secara mutlak oleh pihak pelapor. Bawa dia masuk ke mobil. Laksmi hanya bisa menjerit histeris dari atas genangan lumpur kotor, meratapi kepergian putranya yang diseret ke dalam mobil patroli bagaikan penjahat jalanan kelas teri. Mobil bersirine itu melaju pergi, meninggalkan Nyonya Laksmi yang merangkak memeluk lututnya sendiri di tengah jalanan kumuh yang diguyur rintik hujan. Bibirnya bergetar hebat. Tidak ada lagi Nyonya besar yang dihormati. Tidak ada lagi istana menteng atau arisan berlian. Wanita tua yang kotor berbalut daster lusuh itu meraung-raung merobek kesunyian, resmi menyandang gelar sebagai gelandangan sejati. Ia telah dibuang sepenuhnya dari peradaban, dikutuk selamanya menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah dipedulikan oleh dunia. Jauh di seberang kota, di dalam penthouse mahalnya yang sejuk dan kedap suara, Arini Kusuma menyesap anggur merah bordu koleksinya perlahan, mendengarkan laporan final dari pengacaranya melalui saluran earpiece. Sang eksekutor itu memutar gelas kristalnya, tersenyum tipis ke arah pantulan wajahnya di kaca jendela yang membingkai keindahan arsitektur ibu kota. Kemenangannya telah dieksekusi dengan murni, dingin, dan sempurna. 6 bulan berlalu sejak malam badai yang menghancurkan ilusi kesombongan keluarga Aryaguna. Arini Kusuma berdiri anggun di balkon penthouse eksklusifnya di lantai 60, menatap hamparan gemerlap lampu ibu kota yang tak pernah tertidur. Angin malam yang sejuk menerpa sutra mahal yang membalut tubuh rampingnya. Di tangannya yang dihiasi cincin berlian langka, ia memegang segelas champagne edisi terbatas. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman absolut seorang ratu yang telah memenangkan perang paling berdarah tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Dia bukan lagi wanita lemah, melainkan sang eksekutor yang telah membakar habis musuh-musuhnya hingga menjadi debu. Di atas meja pualam di ruang kerjanya yang luas, tergeletak tumpukan dokumen legal yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung. Dokumen tebal bersampul merah itu adalah wujud fisik dari kemenangan telaknya. Melalui gugatan perdata yang dieksekusi tanpa celah oleh tim pengacaranya,
Pengadilan telah menyita paksa setiap rupiah, merampas semua aset fisik, dan menghancurkan harga diri yang pernah dicuri darinya. Arini telah mengembalikan 100% kekayaannya ke dalam portofolio rahasianya, yang kini nilai valuasinya melambung tinggi menembus angka belasan triliun rupiah berkat ekspansi global. Ia merenung sejenak, mengagumi grafik di layar monitornya yang terus merangkak naik, sangat kontras dengan kehidupan mantan suaminya yang telah anjlok ke dasar neraka. Sementara sang ratu menikmati kedamaian di atas awan, realita di bawah tanah bagi para pengkhianat itu telah berubah menjadi siksaan tiada akhir. Di dalam sel tahanan rumah tahanan Cipinang yang sesak dan pengap, Dimas Aryaguna meringkuk beralaskan tikar tipis. Pria yang dulunya berjalan congkak memamerkan setelan jas puluhan juta itu, kini mengenakan seragam tahanan oranye yang lusuh. Tubuhnya kurus kering, wajahnya cekung dan penuh luka memar. Ia divonis penjara maksimal atas tuduhan penggelapan uang korporasi sebesar 3.700.000.000 rupiah. Tidak ada pengacara yang sudi membela Dimas. Sistem perbankan nasional tanpa kompromi telah menetapkan namanya di dalam daftar blacklist BI tingkat permanen. Ia secara resmi dicap sebagai aset beracun, entitas cacat yang tak berhak bernapas di dunia finansial. Di dalam dinginnya sel, Dimas meratap, menangisi kebodohan fatalnya. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia hanyalah sekadar benalu yang tidak memiliki otak maupun kemampuan. Tanpa Arini sebagai inang jeniusnya, ia mati perlahan. Ia benar-benar terisolasi, berubah wujud menjadi sampah sejarah yang akan membusuk tanpa nama di balik jeruji besi. Nasib Nyonya Laksmi tak kalah tragis dan ironis. Mantan sosialita gila hormat itu benar-benar kehilangan akal sehatnya, tenggelam dalam delusi kekayaan masa lalu yang kini musnah. Ia berkeliaran tanpa tujuan di lorong kumuh Jakarta Utara, mengenakan daster lusuh compang-camping peninggalan orang mati yang baunya menyengat hidung. Sepanjang hari ia bergumam tak keruan.